Keluar dari rumah sakit, pemuda itu langsung melesat menuju layar komputernya. Ia menggali semua informasi tentang dunia baru ini. Realita kini menyatu dengan game lamanya, membawa serta sistem mematikan seperti dunia dan menara ujian. 3 tahun berlalu, umat manusia mulai terbiasa hidup berdampingan dengan para monster panggilan. Namun, sang mantan pemain nomor 1 tersenyum remeh, tak ada yang bisa menandinginya. Tanpa ragu, ia menerima misi tutorial dari sistem. Demi kelancaran, ia bergerak diam-diam menuju area terpencil yang sunyi dari keramaian. Tempat sepi adalah pilihan mutlak, ia tak tahu anomali apa yang akan muncul dari panggilannya nanti. 2 gulungan pemanggil tingkat rendah menjadi hadiahnya, darah sang gamer kembali mendidih. Menggenggam artefak merah itu, ia merapal harap. Bagi seorang legenda sekalipun, memulai dengan monster ampas adalah sebuah bencana besar. Masalah utamanya, sistem gacha game ini terkenal sangat kejam dan pelit barang bagus. Terdorong keputusasaan, ia memohon pada langit. Persetan dengan tingkat tinggi, sang legenda hanya butuh sesuatu yang tidak menjadi beban. Satu monster yang layak, itu saja. Dengan tekad bulat, gulungan itu dirobek, memicu dentingan notifikasi sistem. Namun, sebuah kejanggalan bersiap mengguncang akal sehat pemuda itu pada detik berikutnya. Saat ia menerka wujud panggilannya, ledakan energi biru raksasa tiba-tiba menyambar, membuat matanya terbelalak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin barang murahan ini memancarkan aura semengerikan itu? Serpihan kertas itu melayang turun, mengukir segel pemanggil bercahaya terang di atas tanah. Pesan emas mengudara. Peri angin tingkat E10 telah lahir. Ia terkesiap, klasifikasi mustahil itu seharusnya tak pernah ada. Peri mungil itu mengusap mata dengan polosnya. Namun saat menatap sekeliling, raut wajahnya seketika berubah panik dan kebingungan. Makhluk itu membuka suara. Sang protagonis membeku. Mustahil bagi monster panggilan untuk bisa berbicara. Hening menyelimuti, otaknya bekerja keras memproses anomali gila yang baru saja terjadi di depan mata. Ia menebak nama peri itu adalah Rama, sang makhluk tersentak hebat, wajahnya memerah. Hanya Tuan Ginyut yang pernah memanggilnya begitu. Benar saja, ia telah menemukan kembali sang majikan legendarisnya. Dengan air mata bahagia, peri mungil itu melesat memeluk wajahnya, meneriakkan kerinduan yang teramat dalam. Ingatannya terlempar. Peri ini awalnya hanya tingkat, namun dengan kombinasi ron mematikan, ia bisa berevolusi menjadi wujud yang mengerikan. Sosok itu akan menjelma menjadi unit tingkat dewa, sang penambah kecepatan serangan yang absolut. Namun ada yang janggal. Monster ini sudah dihapus oleh pihak pengembang pada tahun pertama permainan. Kekuatannya terlalu merusak keseimbangan. Layar status kini menunjukkan label karantina, mengunci elemen terlarang pembawa kehancuran tersebut. Keningnya berkerut tajam. Status karantina ini adalah misteri baru yang tak pernah ada di game lamanya. Tangis sang peri pecah, meratapi nasibnya yang terkurung dalam dimensi asing tanpa celah untuk melarikan diri. Sambil menenangkan pelukan eratnya, pemuda itu bertanya dengan suara berat, siapa bajingan yang berani mengurungnya selama ini? Kepanikan melanda makhluk kecil itu, ingatannya seolah terblokir rapat, tak menyisakan satupun petunjuk. Tiba-tiba, rasa sakit yang merobek jiwa menyerangnya. Sambil mengerang, ia mengungkap adanya kutukan pembatasan yang mengikat kesadarannya. Tak termakan drama, sang majikan menatapnya tajam, menyuruhnya memuntahkan serpihan ingatan yang tersisa. Dengan napas tersengal, ia membongkar rahasia gelap. Mereka semua telah dibuang ke dalam ruang karantina. Perkataan mereka memicu kecurigaan. Apakah ada entitas terlarang lain yang bernasib sama di luar sana? Fakta mengerikan terungkap. Setidaknya ada 10 sosok legenda lain yang mendekam bersamanya di neraka itu. Angka 10 itu menghantam Bak Petir. Ingatannya merangkai puzzle. Mereka adalah 10 anomali sistem yang dilenyapkan paksa. Darahnya berdesir kencang, jika ke-10 monster perusak itu menyandang tingkat EX. Ini adalah kekuatan yang mengguncang dunia. Sang peri membisikkan secercah harapan. Entitas terlarang itu bisa saja bangkit melalui gulungan pemanggil miliknya. Takdir telah berpihak. Ia menyadari, hanya dirinya lah sang penguasa tunggal yang bisa membangkitkan entitas tingkat ke-10 ini. Menganggap ini hadiah sang penakluk menara, ia merobek gulungan kedua. Sialnya, yang keluar hanyalah gorila jelek tingkat F yang tak berguna. Realita pahit menamparnya. Peluang kemunculan entitas tingkat E10 ternyata bergantung murni pada Dewi Fortuna. Jalan satu-satunya sudah jelas. Ia harus menimbun dan merobek gulungan sebanyak mungkin demi memperbesar peluang gacha. Jika seluruh pasukan X terkumpul, kekuatannya akan melampaui puncak kejayaannya di masa lalu. Tak terkalahkan. Menatap peri itu, ia memerintahkan satu hal mutlak, jangan pernah panggil aku Ginyugut lagi. Nama itu sudah terlalu terkenal gara-gara ulah 5 kaisar. Jika identitas Ginyugut sebagai penguasa monster Eka sampai terbongkar, ini bisa menghancurkan keuntungannya. Jika identitas aslinya terbongkar, dia akan menjadi target utama dari rasa iri dan dengki para pemain lain. Tiba-tiba ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, menciptakan atmosfer kelam yang sangat mencekam. Pemuda itu beserta pasukannya terkesiap melihat perubahan dimensi ini.
Sang gorila mengaum keras, sementara peri kecilnya gemetar ketakutan melihat anomali tersebut. Panel sistem kemudian berkedip, memberi peringatan bahwa mereka kini terseret ke tahap selanjutnya. Sebuah gerbang dimensi pun terbuka lebar. Sistem menyatakan bahwa dunia tingkat pemula telah berhasil dibuat. Meski dia sudah menamatkan rintangan ini ribuan kali di layar kaca, keringat dingin tetap mengalir. Dia sadar, kali ini nyawanya benar-benar jadi taruhan. Rasa takut sempat menyergap pemuda itu. Setetes keringat ketegangan meluncur perlahan dari pelipisnya. Namun napasnya kembali teratur saat mengingat ini barulah tahap awal. Dia tidak perlu bertarung dengan tangannya sendiri. Demi beradaptasi dengan dunia kejam ini, dia dan makhluk panggilannya melangkah masuk. Sorot mata pemuda itu menajam saat menembus gerbang dunia tersebut. Setibanya di seberang, kegelapan pekat dari gua bawah tanah langsung menyambut kedatangan mereka. Notifikasi sistem kembali berbunyi, mengonfirmasi pendaratan sukses mereka di arena uji coba pemula. Mantan pemain nomor 1 dunia itu menarik napas panjang. Pertempuran berdarah yang sesungguhnya akan segera dimulai. Hologram menjelaskan syarat utama untuk bertarung di sini adalah membentuk formasi pasukan. Ini murni bentrokan antara monster panggilan milik pemain melawan monster dunian. Batas maksimalnya adalah 5 monster dan sistem menuntutnya untuk segera merancang formasi tempur. Biasanya, para pemula butuh 5 pasukan penuh demi menjamin keselamatan nyawa mereka. Tapi berbekal taktik jeniusnya, membawa 2 monster saja sudah lebih dari cukup. Sang tokoh utama tersenyum sinis, karena dia telah membantai tempat ini ribuan kali. Cetak biru kemenangan sudah tergambar jelas di otaknya. Dia pun langsung mengunci formasi pasukannya. Sang peri dan gorila raksasa langsung dipanggil secara otomatis. Keduanya bersiaga menyambut pertumpahan darah. Pemuda itu memutar otak, mengingat kembali wujud monster spesifik yang seharusnya menghuni neraka. Tutorial ini. Mendadak auman mengerikan menggetarkan dinding gua, memaksa insting bertahannya menyala. Sistem memerintahkannya untuk membantai serigala buas kelaparan demi bisa lolos. Lawannya adalah serigala abu-abu peringkat F. Sang pemuda menatap ancaman itu dengan mata yang tajam. Tepat pada detik itu, pendar aura emas meledak dari tubuhnya dan mengejutkan semua pihak. Sistem menyatakan bahwa perisai mutlak telah aktif untuk melindungi sang tuan. Dia bernapas lega melihat perlindungan sistem masih berfungsi. Namun hukum alam di dunia nyata tetaplah berbeda. Peringatan sistem itu mutlak. Jika perisainya hancur dan dia terkena serangan mematikan, maka nyawanya akan langsung melayang. Dari balik bayangan pekat, sosok serigala lapar itu muncul dengan mata merah menyala. Tanpa buang waktu, sang master menunjuk ke depan, memerintahkan gorilanya untuk mengamuk. Namun kekacauan terjadi. Sang gorila dan serigala itu hanya saling menatap sambil mengaum tanpa bertindak. Ekspresi pemuda itu berubah datar. Dia baru sadar respons monster panggilannya terlalu lambat. Namun dia sudah memprediksi kecacatan ini, lalu meneriakkan nama Ramba yang langsung sigap. Peri kecil itu melepaskan sihir angin untuk mendongkrak kecepatan serang rekannya. Aliran energi hijau kini membalut tubuh sang gorila raksasa. Ia tampak kebingungan dengan lonjakan tenaga dadakan itu. Namun tak lama, mata primata itu menyala buas, kekuatan dahsyat baru saja merasuki otot-ototnya. Ia pun melepaskan auman yang menggelegar, memancarkan aura haus darah. Pemuda itu tersenyum puas. Dia sudah hafal betul dengan sihir penguat luar biasa milik perinya. Sang serigala abu-abu tak tinggal diam, ia menerjang maju dengan kecepatan mematikan. Jantung pemuda itu berdegup kencang melihat ukuran aslinya. Apakah di dalam game monster ini sebesar itu? Meski terkejut, kepercayaannya tak goyah. Secara logika dan statistik permainan, kekalahan gorilanya adalah hal yang sama sekali mustahil. Tapi ancaman terbesar di dunia nyata adalah variabel tak terduga yang tidak ada dalam code sistem. Takdir bisa saja meleset, benar saja. Monster serigala itu membuktikan kepuasannya dengan menggigit telak bahu sang gorila. Detik berikutnya, primata besar itu dibanting keras ke tanah. Ia benar-benar tak berdaya, dihancurkan oleh sang predator. Menyaksikan pasukannya dibantai, sang mantan pemain andalan meneriakkan nama peri kecilnya dengan panik. Ramba membalas dengan kesal, tongkat sihirnya sudah diayunkan pada kecepatan maksimal. Di ambang maut, sang gorila menahan rahang serigala itu sekuat tenaga. Mengumpulkan sisa kekuatan terakhirnya, gorila itu melontarkan pukulan super keras tepat ke rahang bawah sang monster. Dampaknya sungguh brutal, serigala itu terlempar jauh, menghantam kerasnya lantai gua. Melihat celah emas itu, sang peri berteriak keras dan langsung merapal sihir pamungkasnya lagi. Ia memusatkan fokusnya dan meledakkan energi magis yang jauh lebih padat ke tubuh rekan seperjuangannya. Menerima berkah sihir tersebut, sang gorila bangkit dari tanah dengan aura hijau yang makin meledak-ledak. Ia melompat setinggi langit, menerkam serigala yang masih sempoyongan akibat hantaman sebelumnya. Tanpa ampun, primata buas itu menghujani lawannya dengan pukulan beruntun penghancur tulang. Pesta darah itu diakhiri dengan satu hantaman mematikan yang meremukkan kepala sang serigala. Usai pertempuran sengit itu, sang pemuda dan peri anginnya menatap sisa kehancuran dengan napas tersengal. Serigala iblis itu ambruk tak berdaya. Sementara sang gorila perkasa berdiri tegak meski kehabisan tenaga. Tiba-tiba, sang primata memukul dadanya dan melepaskan raungan kemenangan yang menggetarkan seluruh jiwa.
Peri kecil itu terbang kegirangan mengelilingi tuannya, merayakan kemenangan epik mereka di medan laga. Layar sistem biru menyala, mengumumkan penaklukan Dungeon berhasil. Ia tersenyum tipis, lalu kilatan cahaya membawanya kembali ke metropolis. Di tempat lain, seorang gadis manis tersenyum lebar menghitung tumpukan uang tunai di tangannya. Ia adalah adik sang protagonis, yang hari ini sukses meraup 200.000 won. 3 tahun lalu saat dunia berubah, ia mendapat kelas profesi langka. Demi menolong kakaknya yang kecelakaan, ia pun terjun menjadi seorang player. Saat menjelajah, Dewi Fortuna memberkatinya dengan sebuah Grimoire Summoner tingkat menengah yang sangat langka. Berkat monster panggilan tingkat C miliknya, ia mampu meraup koin emas tanpa henti dari ladang Ron. Tiba-tiba ponselnya berdering, menampilkan nama sang kakak. Ia segera menjawab dan bertanya, apakah kakaknya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sang pemuda membenarkan, lalu memancing emosinya dengan bertanya apakah sang adik benar-benar berjualan Ron. Gadis itu berseru kesal, menegaskan gelar aslinya adalah player petani Ron. Membuat kakaknya terperanjat. Tersenyum canggung, sang kakak lantas menanyakan lokasi pusat sintesis yang pernah dibicarakan oleh ayah mereka. Dengan nada meremehkan, adiknya menjawab bahwa tempat itu jelas berada di dalam zona player. Area khusus ini dibangun agar player bisa mengurus monster mereka. Di sanalah markas Dungel dan pusat evolusi bernaung di bawah bayang-bayang menara. Adegan berganti, menampilkan dua bersaudara itu tengah duduk berhadapan di sebuah kedai kopi yang tenang. Sang adik menjelaskan bahwa di Korea, menara ujian legendaris itu hanya muncul di 2 titik. Karena itulah, zona player juga berpusat di sana. Sang pemuda mengangguk paham, sangat logis membangun fasilitas penting tepat di jantung kekuatan. Tiba-tiba, tatapan adiknya menajam, menanyakan tingkat monster yang berhasil ia panggil. Tingkat E dan F, jawabnya santai. Mata sang adik berbinar, mengingat tingkat E hanya memiliki peluang muncul 5%. Sang pemuda berdalih, ia sedang hoki, padahal ia menyimpan rahasia besar. Mengalihkan topik, ia meminta adiknya menjadi pemandu untuk menaklukkan sistem ini. Ia bahkan menawari uang jajar, namun sang adik mencibir angkur, mengingatkan siapa yang jauh lebih kaya. Sambil menyeringai, protagonis kita berkata takdir tak ada yang tahu. Mungkin dialah calon player terkuat di dunia. Sang adik meremehkannya sebagai mimpi siang bolong. Namun senyum penuh keyakinan tak lepas dari wajahnya. Ia bangkit berdiri dengan tekad membara, meminta adiknya cukup membuka jalan menuju dunia baru itu. Matanya memancarkan tekad untuk menyaksikan langsung megahnya zona player. Malam pun tiba, menampilkan menara ujian, yang menjulang membelah kegelapan malam dengan cahayanya. Ribuan player berlalu lalang di sekitar menara raksasa itu, menjadikannya titik kumpul para petarung terkuat. Sembari menyusuri jalan, sang adik kembali mendesak, dan ia mengaku hanya mendapat sesosok peri angin. Alis gadis itu bertaut, rasanya ia belum pernah mendengar monster itu. Ia memaksa melihatnya, namun sang kakak menolak, memicu amarah sang adik. Dengan licik, sang pemuda menantang adiknya untuk memamerkan monsternya lebih dulu. Membuat gadis itu terkesiap kaget. Menerima tantangan itu, aura ungu pekat seketika meledak dari tubuhnya, bersiap mengejutkan sang kakak tercinta. Sang protagonis menatap penasaran. Tiba-tiba, pusaran mana berkumpul, dan sesosok Dark Elf tingkat C muncul melayang. Alih-alih takjub, ekspresi sang pemuda tetap datar, seolah monster itu sama sekali tak ada harganya. Merasa diremehkan, adiknya berseru bahwa monster tingkat ini adalah kelas bangsawan. Namun bagi protagonis, itu hanyalah ampas untuk bahan tumbal fusi. Tanpa basa-basi, ia menyapa elf bayangan itu dalam bahasa Korea, membuat adiknya terbengong kebingungan. Ia melambaikan tangannya dengan santai, mencoba menguji apakah makhluk magis itu memiliki akal untuk membalas sapaannya. Gadis itu membentaknya, menegaskan bahwa monster panggilan tak bisa bicara. Kabar ini bagaikan petir di siang bolong, menghantam keras kesadaran sang protagonis. Tepat saat itu, Rama muncul di pundaknya. Ia baru tersadar, peri kecilnya itu selalu mengoceh sejak awal mereka bertemu. Mulut sang adik ternganga lebar. Terkejut setengah mati melihat eksistensi mustahil sebuah monster yang bisa bicara. Dengan polosnya ia berdalih, mengira semua monster berwujud manusia memiliki kemampuan komunikasi, yang sama hebatnya seperti miliknya. Rasa penasaran sang adik meledak, menuntut untuk melihatnya. Namun sang kakak berlalu pergi, menyembunyikan kekuatannya agar tak memancing keributan yang tak perlu. Berteriak memanggilnya penipu, gadis itu berlari mengejar bayangan kakaknya yang perlahan menyatu dengan keramaian jalan. Setibanya di zona player, kilau gemerlap neon menyilaukan mata. Lautan manusia berjalan berdampingan dengan monster buas mereka. Sebuah pemandangan yang terasa sungguh surrealis. Sang adik berbisit, mengungkap bahwa mega korporasi telah melenyapkan taman hiburan tua demi membangun area ini. Siapa juga yang mau bersantai di bawah bayang-bayang menara kematian yang kelam itu? Namun bagi pemuda ini, ancaman itu justru membuat darahnya berdesir penuh adrenalin. Gadis itu menjelaskan bahwa kemunculan Dungen membuat lokasi itu ditinggalkan. Sang pemuda mengangguk paham, namun, melihat realitas game favoritnya muncul di dunia nyata. Sungguh mendebarkan. Ia pun melangkah sendirian membelah gemerlapnya jalanan malam. Jantungnya berdebar menyusuri realitas baru ini.
Langkahnya terhenti di pusat pertukaran, tempat para hunter bertransaksi ron dan monster panggilan. Pemandangan ini membangkitkan nostalgia. Dulu, ia sering membuka gulungan ron bersama teman sultannya di dalam game. Sang adik menyarankan agar ia masuk ke Akademi Markas Hunter, mengingat statusnya masih pemula. Namun ia menolak tegas, tak ada gunanya belajar di sana. Sang adik cemas melihat kakaknya yang kelewat percaya diri. Tapi sang pemuda yakin, ia akan bangkit dengan kemampuannya sendiri. Usai berterima kasih atas panduannya, ia menyuruh adiknya pulang duluan, karena ia akan menetap. Menatap punggung kakaknya, sang adik merasa ada yang sangat ganjil akhir-akhir ini. Sambil terus mengawasi, ia berteriak memperingatkan, agar kakaknya tidak gegabah, dan segera menelepon jika butuh bantuan. Pemuda itu membalas, dengan senyum percaya diri, dan melangkah pergi. Di sebuah lorong sunyi, ia bersiap menjalankan rencana besarnya jauh dari tatapan mata. Pandangannya menajam ke kiri dan kanan, memastikan tak ada saksi mata satupun. Merasa aman, sang summoner akhirnya memanggil peri kecilnya, Ramba. Makhluk mungil itu muncul dengan riang dan meneriakkan nama tuannya. Namun, sebelum Ramba sempat bersorak lebih keras, sebuah jari langsung menutup bibir mungilnya. Sambil menahan tubuhnya, ia berbisik. Mulai detik ini, Ramba dilarang keras mengeluarkan suara saat berada di luar. Tatapan matanya berubah sedingin es, menegaskan aturan mutlak bahwa bungkam adalah harga mati di tempat umum. Mereka sama sekali tak boleh memancing perhatian. Obrolan hanya diizinkan di dalam Dungeon. Setelah situasi aman, ia berjongkok mencari item modal awal untuk bertani. Jari-jarinya membuka layar ponsel untuk mengecek saldo. Sian, isinya hanya 12.500 won. Nafas berat terhela dari bibirnya, realitas finansialnya benar-benar diambang kehancuran. Hanya ini sisa hartanya. Ia sama sekali tak punya waktu untuk membuang keringat di pekerjaan paruh waktu. Frustrasi, ia terduduk merutuki nasib buruk dan dompet tipisnya, meminta bantuan pada orang tua. Chief, itu mustahil. Kondisi ekonomi mereka sedang hancur. Orang tuanya bahkan harus banting tulang dengan 3 pekerjaan demi mempertahankan rumah. Meminta uang di saat genting seperti ini? Itu sama saja menjadi parasit tak tahu diri. Api tekad perlahan membakar dadanya. Keputusannya bulat, ia akan merangkak naik dari titik nol mutlak. Lagi pula, sang legenda Kinagot tak terkalahkan justru karena ia pemain gratisan sejati. Di game pemeras uang ini, ia berhasil menjadi dewa tanpa modal sepeser pun. Kalau di game bisa, kenapa di dunia nyata tidak? Sambil mengepalkan tangan, ia bersumpah akan menduduki tahta tertinggi. Tiba-tiba ting. Sebuah notifikasi mengejutkannya, ada transfer masuk sebesar 500.000 won. Matanya membelalak tak percaya melihat nominal ajaib itu. Dari mana datangnya harta karun ini? Ternyata itu pesan dari ibunya. Beliau mengirim uang saku, karena tahu anaknya akan mulai bekerja. Seketika, wajahnya memerah menahan haru. Ia membisu membaca pesan sang ibu. Bayangan masa lalu saat ibunya merawat dirinya dengan susah payah, kembali menghantam batinnya. Kehangatan genggaman tangan ibunya terasa begitu nyata, membuat pertahanannya runtuh. Ia teringat doa tulus ibunya, agar ia segera pulih. Dengan air mata menggenang, ia berbisik penuh syukur atas cinta tanpa syarat itu. Tangannya mengepal kuat hingga bergetar. Ia bersumpah akan sukses menaklukkan dunia ini, apapun taruhannya. Tujuannya jelas, mengangkat derajat keluarganya menuju kemewahan. Para pesaing sudah mencuri start 3 tahun, setiap detiknya sangatlah berharga. Untuk menjadi yang terkuat, jalan satu-satunya adalah membantai monster Dungeon dan menjarah material. Tanpa ragu, ia memborong 3 gulungan pemanggilan untuk membangun pasukan sementaranya. Sialnya, gulungan pertama memuntahkan lendir slam peringkat F yang ampas. Hasil gulungan kedua pun tak kalah menyedihkan. Hanya memunculkan kupu-kupu bertanduk peringkat F. Beruntung, gulungan terakhir menyelamatkan mukanya dengan kadal beracun peringkat E. Senyumnya merekah kembali, ia baru saja membobol peluang gacha 5% banyak 2 kali. Kadal beracun adalah unit paling menguntungkan di phase awal. Meski jijik melihat si Slim, ia akan memanfaatkannya sebagai tumbal sebelum membuangnya. Kini kelima monsternya telah terkumpul, formasi awal sang mantan pro player akhirnya siap tempur. Kunci kekuatannya adalah penggilingan tanpa henti. Bertani rune, berburu, dan merobek gulungan. Ia yakin sanggup menelan siksaan ini demi mengumpulkan semua monster peringkat X. Dengan pasukan level dewa itu, ia akan melumat habis tim peringkat S di lantai 100 menara. Maka dari itu, misi utamanya dimulai. Memburu seluruh monster peringkat EX yang tersembunyi di dunia ini. Formasi tim telah sempurna. Persiapan selesai, senyum penuh tekad terukir di wajahnya. Waktu bermain habis, kini saatnya pertarungan sesungguhnya dimulai. Pemuda itu segera menarik ponselnya, melacak titik koordinat Dungeon terdekat. Di game lawas, kau cuma perlu menyentuh layar, tapi di dunia nyata, nyawa adalah taruhannya. Ia membayangkan kenerian realita yang menanti, hingga tiba-tiba, sesuatu memicu instingnya. Cahaya menyilaukan membelah keramaian. Sambil menggenggam ponsel, matanya terbelalak melihat informasi gila yang baru saja viral. Fakta mengejutkan, sekadar memiliki monster panggilan, tak lagi cukup untuk menembus Dungeon. Sesuai dugaannya, portal Dungeon muncul secara acak.
Tingkat kesulitan murni diukur dari pancaran aura energinya. Namun aturan dunia telah bergeser. Bahkan Dongyeon terlemah sekalipun, kini mencekik pemain baru dengan batasan ketat. Kunci masuknya hanya satu, kau harus terdaftar resmi. Terduduk lemas di bangku, ia merutuki nasib sialnya. Sial, kenapa ia harus bangkit sebagai player, tepat saat hukum sialan ini diberlakukan? Tiba-tiba, peri mungilnya mendarat lembut di bahu, mencoba menghapus bayangan keputusasaan sang tuan. Dengan wajah mungil yang penuh tekad, makhluk itu bersorak, memintanya untuk tak menyerah. Kehangatan ini berhasil memancing senyum tipis darinya. Ia berterima kasih atas dukungan itu, lalu mengelus lembut kepala perinya, membuat makhluk itu berbinar kegirangan. Tepat di momen itu, ponselnya berdering tajam. Panggilan tak terduga ini membuatnya sedikit tersentak. Itu panggilan dari adiknya. Memastikan keadaannya, menanyakan jam pulangnya, dan menagih menu makan malam titipan ibu mereka. Ia memutuskan akan makan di luar, lalu mengambil kesempatan emas ini untuk menginterogasi adiknya tentang satu rahasia krusial. Sang mantan top player bertanya, tahukah dia wajib registrasi sebelum menembus Dongyeon? Ia menuduh adiknya sengaja menyembunyikan fakta itu. Namun sang adik bersumpah mati, dia benar-benar lupa. Gadis itu menjelaskan aturan darurat ini. Terlalu banyak nyawa melayang sia-sia, membuat pemerintah terpaksa turun tangan mengambil kendali. Situasi dunia sedang diambang kekacauan. Kini, barikade penjagaan ketat diberlakukan di depan setiap portal. Sang pemuda mendecil, mengeluhkan birokrasi registrasi yang terlalu rumit dan hanya membuang waktu berharganya. Tapi ia sadar, jika semua orang bebas menjadi player, tatanan sosial akan runtuh. Adiknya lalu membocorkan fakta lain, sistem ranking telah diaktifkan. 100 player teratas dunia telah terdaftar. Namun ironisnya, nama Korea tak tersisa satupun di papan peringkat itu. Gadis itu menghela napas panjang. Andaikan Dewa Ginu yang legendaris muncul, negara ini pasti merajai puncak hierarki. Panggilan pun ditutup, pikirannya berpacu keras, memproses rentetan informasi baru yang mengubah segalanya. Rencana telah ditetapkan. Lebih baik pulihkan stamina dan memulai perburuan esok hari. Keesokan paginya, aroma sarapan memenuhi kehangatan rumah. Ibunya sibuk memasak di dapur, sementara sang ayah diam terpaku menelah koran pagi di meja makan. Wajah ayahnya memancarkan aura serius. Matanya terkunci tajam pada berita kelam di lembaran koran itu. Sang ayah mengomelinya, karena bangun terlalu pagi. Ia bergegas pamit, menolak lembut bola nasi buatan ibunya. Ia membungkuk, mengikat tali sepatunya erat-erat, bersiap menghadapi hari penentuan yang akan memutarbalikkan takdirnya. Lalu ia menoleh pada kedua orang tuanya, yang melepasnya di ambang pintu dengan tatapan penuh kecemasan. Dengan senyum penuh percaya diri, ia meminta maaf atas sikap buruknya selama ini. Mereka terkesiap, menatap kepergiannya dalam kebisuan tak percaya. Sang ayah merasa canggung dengan perubahan putranya, sementara sang ibu khawatir mati-matian. Namun ia meyakinkan mereka, pemerintah menjamin pelatihan keselamatan bagi player baru. Kini tiba di pusat registrasi, tatapan pemuda itu membeku, mencerna rentetan berita pembantaian di dalam Dongyeon. Menyedihkan melihat mereka mati demi ilusi kekuatan. Meski ia tak memungkiri, kengerian nyata mengintai di balik portal itu. Tak lama, namanya bergema. Sang mantan legenda melangkah maju untuk meresmikan kebangkitannya. Ia menyerahkan formulirnya, dan petugas itu memvalidasi dokumen yang akan mengubah jalan hidupnya. Dengan tatapan tajam, pemuda itu bertanya, berapa kuota maksimal kelulusan player hari ini? Petugas menjawab dingin, hanya 50 orang terkuat yang akan menerima gelar kebanggaan ini. Jantungnya berdegup. Ribuan peserta antri demi peluang yang sama. Namun di matanya tak ada keraguan. Ujian ini akan ia lewati dengan mudah. Jika ujian konyol ini gagal ia lewati, gelar salah satu dari 5 kaisar tak akan pernah pantas untuknya. Sementara itu di sebuah kafe, seorang pria meneliti profil para kandidat dengan tatapan mengintimidasi. Ia mengeluh kuota ini terlalu kecil untuk menjaring bakat emas. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang bangunan, memicu kepanikan massal. Pria bernama Park Chang-sik itu berteriak murka. Bencana gila apa yang baru saja meledak di luar sana? Tepat di hadapannya, sosok misterius muncul dari balik asap, menyeringai dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria misterius dengan ork raksasanya menantang sang hakim agung. Ia menuntut balas atas kematian saudara-saudaranya. Mencibir apakah sang hakim masih bisa bersantai sekarang. Mengenali pria itu, Park menatapnya dengan penuh amarah dan jijik, lalu mengutuknya sebagai orang gila yang kehilangan akal. Dalam sekejap mata, penyusup itu beserta pasukannya menghancurkan tempat tersebut dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dari kedai kopi di seberang jalan, sang hakim mengawasi kekacauan itu bersama monster panggilannya sendiri. Ia sangat terkejut melihat geng itu menyerbu tepat di depan matanya. Pemuda kita pun berbalik dan menyadari bahwa ia terjebak di tengah medan pertempuran yang mematikan. Ia bertanya-tanya fenomena gila apa ini, dan bagaimana takdir bisa menyeretnya ke dalam pusaran badai konflik yang mengerikan ini. Pemuda itu menoleh dengan raut kaget, mempertanyakan kegilaan ini. Sementara itu, sepasang kekasih yang ketakutan sangat berharap Hakim Park Chang-sik bisa mengendalikan situasi.
Namun sang pahlawan kita hanya bisa berdiri kebingungan. Sama sekali tidak memahami bahaya di sekitarnya. Bos geng itu tersenyum licik, sementara ork raksasa di belakangnya menong bersiap untuk membantai. Sang hakim berteriak menetapkan status darurat. Ia tak habis pikir ada yang memakai monster untuk kejahatan. Sesuai arahannya, para pemain langsung membentuk perisai pertahanan absolut. Pemuda itu pun mengaktifkan pelindungnya, lalu memanggil Ramba yang langsung muncul tepat di sisinya. Makhluk mungil itu muncul dan mulai menganalisis ancaman dengan tajam. Ia hampir memanggil nama lama tuannya, namun pemuda itu sigap membungkam mulutnya. Pemuda itu mengingatkan kembali tentang sumpah rahasia mereka untuk tidak berbicara di tempat umum. Sang bos geng mencibir hakim itu dan memanggilnya sebagai rasul keadilan palsu. Ia lalu memerintahkan orknya menebas dengan kapak raksasa sambil mengancam nyawa sang hakim. Bersembunyi di balik meja kasir, pahlawan kita menahan diri untuk tidak ikut campur. Untuk saat ini, ia hanya akan menganalisis gaya bertarung mereka dari bayangan. Dari kubu sang hakim, seekor kupu-kupu api melancarkan serangan sihir yang sangat mematikan. Benturan energi sihir itu memicu ledakan dahsyat yang meluluh lantakkan sebagian besar bangunan tersebut. Namun, ork raksasa itu menerobos kobaran api tanpa goresan sedikit pun. Bos geng tertawa arogan, meremehkan, apakah hanya segitu saja kekuatan keadilan. Hakim Park terbelalak ngeri, sekaligus geram melihat serangan fatalnya, sama sekali tidak membuahkan hasil. Dengan tangan gemetar menahan panik, ia bertumpu pada meja, seakan tak percaya. Sementara Ramba mengejek sang hakim sebagai ampas, sambil menjambak rambut pemuda itu. Dari persembunyiannya, pahlawan kita membaca situasi bahwa sang hakim sudah terpojok dan diambang kekalahan. Ketegangan memuncak saat ia bimbang harus berbuat apa. Jika ia nekat membantu, ia bisa terseret ke dalam pusaran takdir yang jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Saat ia masih bimbang, ork itu melesat maju, mengayunkan kapaknya untuk satu tebasan mematikan. Sang hakim ditelan keputusasaan, merasa ajalnya telah tiba sebelum ia bisa menikmati kehidupan yang damai. Tiba-tiba pemuda itu muncul di belakangnya bagai hantu. Sang hakim berteriak panik, menyuruhnya mundur. Namun pemuda itu, dengan tenang mengoreksi, bahwa perhitungan waktu sihir penyu apinya meleset total. Dengan tatapan tajam, ia menunjuk monster pendukung musuh, dan membongkar seluruh strategi kotor mereka. Salah satu monster, ternyata merapal mantra anti-api, untuk melindungi tubuh sang ork. Pantas saja serangan elemen api saat itu, tidak akan meninggalkan luka sedikit pun. Sang hakim akhirnya tersadar. Ia teringat bagaimana kulit ork itu sempat bersinar merah karena mantra pelindung. Dengan taktik baru, ia memanggil golem kai untuk menghadang lawan. Sang ork bersiap menghancurkan musuh barunya. Sementara hakim meneriakkan aba-aba penyerangan pada penyu apinya. Penyu api itu menyemburkan panasnya, tapi bukan ke arah ork, melainkan langsung menuju sekutunya sendiri. Semburan itu memicu ledakan lautan api yang mengubah golem kayu menjadi obor raksasa. Sang hakim terpaku bisu, tak menyangka strategi brilian ini benar-benar berhasil. Wajah bos geng memerah karena murka. Ia tak habis pikir bagaimana taktik rahasianya bisa terbongkar begitu saja. Lengan golem yang terbakar hebat langsung mencengkeram monster pendukung musuh. Penjahat itu menjerit frustrasi, menyadari seluruh rencana liciknya telah hancur menjadi abu. Tanpa buang waktu, pasukan sang hakim merangsak maju dan melenyapkan sisa monster pendukung musuh. Serangan kombinasi yang mematikan menghancurkan monster musuh tanpa sisa. Dari jauh pahlawan kita menyaksikan perisai pertahanan bos geng itu hancur berkeping-keping. Sang hakim melangkah mendekat bersiap menginjak sang pecundang. Namun penjahat itu memelas memohon ampun. Gemetaran ketakutan, bos geng itu menyerah dan berjanji akan menyerahkan diri. Namun tangan kayu raksasa itu sudah mencekiknya tanpa ampun. Sebelum sempat melawan, ia memohon nyawanya sambil bersumpah akan bertobat. Tapi sang hakim menatapnya dingin dan menyuruhnya diam selamanya. Sang hakim menegaskan hukumannya. Anggota geng akan dieksekusi di tempat tanpa belas kasihan. Mata penjahat itu berlinang air mata keputusasaan, menyadari maut telah menjemputnya. Park Chang menatapnya dengan aura membunuh yang menusuk tulang, dan bertanya, apakah ia sudah paham posisi kelemahannya. Dengan tatapan tanpa emosi, sang hakim menyaksikan monster kayunya mengeksekusi bos geng itu. Sepasang warga yang bersembunyi pun bertanya dengan gemetar, apakah mimpi buruk ini telah usai. Sontak, kerumunan meledak dalam sorak-sorai, mengagungkan nama sang hakim. Namun pahlawan utama kita hanya bisa mematung di tengah lautan manusia yang merayakan berakhirnya pertarungan itu. Ia merasa ngeri menyadari bagaimana orang-orang bisa bersorak kegirangan melihat nyawa seseorang dilenyapkan di depan mata mereka. Pemuda itu menelan ludah, menyadari dunia telah berubah menjadi neraka, dan bertahan hidup di sini butuh keajaiban. Tiba-tiba, Hakim Park Chang-sik berjalan menghampirinya dengan tatapan penuh arti. Pria itu membungkuk hormat. Ia memperkenalkan diri dan mengucap terima kasih atas bantuan heroik barusan. Sang pahlawan menyambut jabat tangannya. Baginya itu bukan masalah besar, hanya bantuan kecil yang tak berarti. Tuan Park berniat memberi hadiah, tapi pemuda itu mengaku belum terdaftar di markas pusat. Sang juri terbelalak kaget. Bagaimana mungkin pemuda tanpa lisensi ini bisa mengenali buf langka? Mendengar itu, Park meminta kartu identitasnya.
Sang pahlawan pun menyerahkan dokumen itu dengan sangat santai. Sang juri berjanji, setelah proses verifikasi selesai, ia pasti akan menerima hadiah yang setimpal. Sambil tersenyum tipis, pemuda itu mempercayakan segalanya ke dalam tangan sang juri. Dengan tatapan penuh pertimbangan, Park menatap punggung pemuda itu yang perlahan menjauh dari lokasi insiden. Tak lama, ia meraih ponselnya untuk melakukan satu panggilan krusial. Lewat sambungan telepon, ia melapor kepada seseorang bahwa data penting baru saja dikirim ke markas. Ternyata, nama di kartu identitas pemuda itu adalah Baek Jinwoo, sebuah nama yang sangat pasaran. Namun, sang juri langsung memerintahkan lawan bicaranya di telepon untuk menyelidiki tuntas latar belakang sang pemuda misterius yang menolongnya. Adegan pun beralih. Sang pahlawan tampak berjalan penuh ketenangan di bawah sinar mentari yang cerah. Ia menyodorkan roti krim yang sengaja dibeli untuk Ramba kecil. Peri mungil itu bersorak kegirangan, lalu tersenyum manis berterima kasih pada tuannya. Pemuda itu tertawa lepas, menyadari betapa polosnya dan betapa mudahnya peri itu untuk dibuat bahagia. Ia merasa lega melihatnya puas hanya dengan sebungkus roti manis. Setelah semua badai berlalu, pemuda itu yakin tak ada lagi ancaman bahaya yang akan mengintainya. Ingatannya melayang pada sosok orc tadi. Sejujurnya, ia sama sekali tak ingin terseret dalam pertarungan itu. Namun jika ia menutup mata, nyawa semua orang di sana pasti akan melayang sia-sia. Duduk di sebuah bangku, ia menarik napas panjang merenungi betapa drastisnya dunia ini berubah. Mantan pemain legendaris itu bertekad, ia tak bisa lagi menunda ambisinya untuk memburu kekuatan absolut. Target utamanya sekarang adalah mengumpulkan gulungan sihir, lalu memanggil makhluk panggilannya secepat kilat. Prioritas tertingginya saat ini adalah memanggil penyihir naga dan seorang pelatih. Di tengah lautan strateginya, Ramba kecil justru tertidur pulas di atas bangku. Mendadak, pemuda itu bangkit berdiri. Tiba waktunya untuk beraksi, membuat sang peri terperanjat melihat senyum penuh percaya diri tuannya. Ia bertanya, apakah mereka sudah bisa memulai sekarang? Layar berganti. Juri Park Chang-sik tampak membeku kaget saat menerima sebuah panggilan telepon. Fakta mengejutkan terungkap. Baek Jinwoo sempat terbaring di rumah sakit selama 3 tahun akibat insiden tragis. Kini semuanya masuk akal. Mengapa pemuda sehebat itu belum terdaftar sebagai pemain? Sang juri teringat, di era kekacauan dulu, kecelakaan semacam itu adalah hal yang lumrah. Namun, yang membuatnya merinding, pemuda itu langsung mendaftar tepat setelah ia diizinkan pulang. Formulir pendaftaran itu menjadi bukti mutlak atas kebenaran cerita sang pemuda. Park terbungkam bisu. Akalnya sulit mencerna kenyataan ini. Seorang rekan bertanya khawatir, namun ia berkilah bahwa tak ada masalah yang berarti. Lewat telepon, ia memutuskan akan turun gunung menjadi penguji bulan ini. Bangkit dari koma lalu langsung mendaftar, membuktikan insting bertahan hidup yang luar biasa mengerikan. Senyum juri itu mengembang. Ia sungguh meyakini, Baek Jinwoo adalah talenta luar biasa yang tak tertandingi. Pemandangan lalu beralih ke sebuah lorong mewah yang terang. Sang karakter utama akhirnya menampakkan diri di lokasi pendaftaran ujian pemain. Memandangi lautan manusia, ia sudah menduga bahwa arena ujian ini akan sesak dipenuhi pendaftar. Melihat antrean yang mengular panjang, ia bertanya-tanya, apa mereka semua mengincar hal yang sama? Mengamati para pesaingnya, ia sadar betul jalur menjadi pemain akan penuh halang rintang. Namun ia hanya melipat tangan, duduk dengan aura penuh keyakinan. Pengalamannya di dunia game jauh melampaui gabungan semua pemula ini. Tiba-tiba, sesosok bayangan melangkah naik ke atas panggung untuk memulai masa pelatihan. Pemuda itu menyadari formasi telah terbentuk dan ujian akan segera meletus. Sedetik kemudian matanya terbelalak, syok berat melihat siapa sosok yang berdiri di sana. Park Chang-sik mengumumkan dirinya sebagai sang penguji. Lalu mendeklarasikan bahwa pelatihannya telah resmi dimulai. Usai ujian tertulis berlalu, sang juri bertanya, apakah pemuda itu terkejut melihatnya? Sang pahlawan mengaku tak menyangka, sementara Park menyebutnya sebagai takdir yang tak terelakkan. Pria itu lalu menanyakan kesan pemuda tersebut terhadap ujian dan kualitas pertanyaannya. Park membongkar rahasia, bahwa pertanyaan soal kombinasi makhluk panggilan adalah soal wajib. Pemuda itu menyimak serius, meski Ramba tidur nyenyak di atas kepalanya tanpa beban. Kekesalan memuncak. Ia baru sadar bahwa Park dengan sengaja menggunakan kombinasi yang ia ciptakan sendiri. Lewat senyum santai, pemuda itu memuji ujiannya tak terlalu buruk. Jawaban itu membuat sang juri bernapas sangat lega. Park akhirnya membuka kartu. Ia memanggilnya demi hadiah yang sempat dijanjikan. Namun sebelum itu, ada satu misteri yang ingin sang juri tanyakan, memancing rasa penasaran pahlawan kita. Tatapan Park menajam penuh selidik. Ia lalu melempar pertanyaan berbobot. Apakah pemuda ini dulunya seorang gamer sejati? Sang protagonis tersentak kaget. Istilah kuno itu sudah lama tak terdengar di telinganya. Ia teringat, itu adalah gelar kebanggaan bagi para pemain veteran Battle of Summoners. Park membeberkan fakta. 70% pemain elit Korea adalah para mantan gamer. Sang pahlawan langsung memahaminya. Sangat mustahil ia bisa membaca buff tanpa pengalaman bermain. Setelah mendapat titik terang, juri mendesak soal jam terbangnya. Namun pemuda itu tampak ragu.
Akhirnya ia berbohong. Mengaku hanya bermain selama 1 tahun, demi menutupi identitas aslinya sebagai sang legenda. Mata sang penguji berbinar penuh antusias. Ia langsung menjabat erat tangan pemuda itu dengan semangat juang yang menggebu-gebu. Sang pahlawan kebingungan melihat reaksi berlebihan tersebut. Namun sang penguji segera menjelaskan alasan di balik euforianya. Ia sangat takjub karena pemuda ini bertahan memainkan game mati selama 1 tahun penuh. Padahal, kebanyakan pemain akan menyerah sebelum 6 bulan berlalu. Mengubah topik pembicaraan, Tuan Park dengan bangga menawarkan 2 pilihan hadiah istimewa untuk dipilih oleh sang pemuda. Pilihan pertama, ia ditawarkan untuk langsung diangkat menjadi pemain resmi di markas pusat. Status elit ini memberikannya kartu akses tanpa batas ke seluruh fasilitas. Sementara untuk pilihan kedua, uang tunai menggiurkan sebesar 5 juta won, siap menanti di depan mata. Sang pemuda tersenyum tipis, karena salah satu pilihannya jelas jauh lebih menguntungkan. Namun di luar dugaan sang penguji, ia justru menolak posisi elit itu dan mantap memilih uangnya. Tuan Park terbelalak, lidahnya keluh tak bisa berkata-kata melihat keputusan itu. Dengan tenang, sang pahlawan berterima kasih dan menyatakan ia bisa mendaftar dengan kekuatannya sendiri. Ia pun bangkit berdiri dengan tatapan tajam. Waktunya sangat berharga, dan kini saatnya berburu monster panggilan baru. Pemandangan beralih, memperlihatkan sang pemuda dan pasukan panggilannya berdiri gagah di depan. Portan, seorang staf wanita memanggilnya, dan ia membenarkan identitasnya sebagai Baek Jinwoo. Wanita itu menjelaskan aturan ujian praktik. Sebuah penjara bawah tanah hari Selasa telah menantinya di balik gerbang. Saat pemuda itu bersiap dengan tenang, penguji Park mengawasinya dari kejauhan dengan tatapan yang penuh perhitungan. Ia sama sekali tak menyangka tawarannya akan ditolak mentah-mentah semudah itu. Lebih dari itu, ada rahasia besar lain yang sedang membebani pikiran sang penguji. Kembali ke ruangan penguji Park, pria itu gemetar hebat saat menganalisis hasil tes sang pemuda yang sungguh di luar nalar. Seorang profesor sampai menangis haru melihat lembar jawaban itu. Ia sangat yakin, jika terus diasah, sang pemuda jenius ini pasti bisa menembus peringkat dunia tingkat elit. Penyesalan mendalam kini menghantui Tuan Park. Mengapa ia tidak memberikan penawaran yang jauh lebih memikat tadi? Kembali ke masa kini, staf wanita itu mengonfirmasi bahwa sang pemuda sudah bisa masuk. Tanpa membuang waktu sepeser pun, sang pahlawan melangkah ke dalam pusaran portal yang menyala. Bersama pasukan panggilannya, ia menatap gerbang dimensi itu dengan aura kebanggaan dan tekad membara yang tak tergoyahkan. Begitu melintas, cahaya kosmik biru menyelimuti tubuh pemuda itu. Setibanya di dimensi seberang, ia dan pasukan panggilannya langsung memasang kuda-kuda tempur, siap membantai apapun di depan mereka. Tiba-tiba, peringatan sistem menyala merah. Ruangan ini dipenuhi oleh sekawanan monster slime beracun yang sangat mematikan. Pemuda itu meneriakkan nama peri panggilannya. Sang peri merespons cepat, siap memberikan mantra penguatan penuh pada sang gorila. Raungan menggelegar memecah keheningan saat aura hijau magis menyelimuti primata itu. Penjara bawah tanah hari Selasa ini adalah labirin mematikan, dan tujuan mereka adalah memburu sang raja. Karena kerumitan inilah, banyak pemula tersesat dan berujung gagal. Namun bagi sang mantan pemain nomor 1, rintangan semacam ini hanyalah taman bermain anak-anak belaka. Ia menyadari pergerakan monster slime itu terlalu lambat. Mereka bisa diabaikan dan dilewati begitu saja tanpa perlu membuang tenaga. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu menunjuk sebuah lorong gelap. Insting petarungnya sudah tahu persis di mana sarang sang raja berada. Ia lalu mengungkap rencananya untuk mengambil jalan pintas rahasia agar tiba lebih cepat. Tepat seperti prediksi sang legenda, layar sistem berbunyi keras menandakan sang bos telah muncul. Senyum menyeringai terukir di wajahnya. Ini adalah momen perdana mereka bertatap muka langsung dengan sosok mengerikan penguasa area ini. Sosok monster slim raksasa yang mengenakan mahkota muncul membawa aura malapetaka. Didukung sihir penguatan dari pari, sang gorila merong buas dan menerjang sang raja dengan kekuatan penghancur. Rentetan tinju maut dihujamkan tanpa ampun ke arah musuh. Sang primata sukses mencetak pukulan telak yang menggetarkan tubuh si monster raksasa. Sebagai serangan pamungkas yang menghancurkan, si gorila menghantam bumi dengan brutal, menciptakan gelombang kejut yang meluluh lantakkan arena. Melihat sang raja monster tumbang dalam sekejap, ia tersenyum puas. Seperti dugaannya, kekuatan fisik Ramba benar-benar sangat konyol dan di luar nalar. Senyumnya mengembang, karena sang peri mampu memberikan kecepatan serangan tingkat dewa, meski hanya peringkat F. Ia berterima kasih dan memerintahkan pasukannya meratakan sisa musuh. Tiba-tiba, layar biru sistem menyatakan bahwa sang bos telah dikalahkan secara telak. Ekspresi terkejut pun sontak melukis wajahnya. Ia berhasil menaklukkan penjara bawah tanah itu dalam 5 menit, angka yang dirasa lambat dibanding masa kejayaannya dulu. Namun, sistem justru mengucapkan selamat atas rekor baru Korea Selatan, membuatnya kaget. Sebagai hadiah istimewa atas pencapaian mustahil itu, 3 gulungan pemanggilan peringkat L yang legendaris kini jatuh ke tangannya. Tambahan 2 barang peringkat rendah juga berhasil ia dapatkan. Akalnya masih sulit memproses keajaiban epik yang baru saja terjadi. Masih terguncang, ia bergumam tak percaya. Mempertanyakan apakah itu benar-benar waktu terbaik di Korea.
Di tempat lain, sebuah ruang kendali menjadi kacau balau akibat pembaruan rekor epik tersebut. Sepasang petugas di sana mematung ngeri bercampur takjub. Waktu 5 menit 32 detik sungguh di luar akal sehat umat manusia. Sang wanita menduga ada pemain elit yang telah menemukan kombinasi taktik baru. Namun, layar justru menampilkan profil baik Jinwo, memicu kebingungan massal tentang identitas misteriusnya. Nama itu sama sekali tidak familiar di telinga mereka. Pemuda ini bahkan tidak tercatat dalam radar daftar pemain papan atas manapun. Sebuah fakta gila pun terungkap ke permukaan. Seseorang tanpa identitas baru saja menghancurkan tahta rekor milik pemain nomor 1. Berita menggemparkan ini meledak di ruang rapat. Park Chan-sik memuji kehebatan baik Jinwo, sementara seorang petinggi senior tersenyum bangga, menyebut pemuda itu sebagai harta karun nasional sejati. Petinggi itu menggebrak meja dengan keras memecah keheningan. Ia mendeklarasikan bahwa mereka harus mengamankan pemuda jenius ini dengan harga berapapun. Keputusan bulat telah diambil. Baik Jinwo harus segera didaftarkan sebagai pemain resmi sebelum negara lain menyadari dan mencuri bakat langka ini. Seseorang lalu menjelaskan bahwa catatan rekor dibagi menjadi skala nasional dan global. Rekor Korea sebelumnya dipegang oleh Kong Junho, sementara tahta dunia dikuasai oleh sang dewa bernama Rachel. Tapi, karena sang pemula telah melampaui rekor nasional, ujian evaluasi kini sama sekali tidak berguna. Sang ketua berujar, sosok jenius seperti dirinya memang pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Sementara di luar, pemuda itu menghela napas panjang. Siapa sangka, waktu 5 menit saja cukup untuk rekor nasional. Tiba-tiba, suara panggilan dari tengah jalan mengejutkannya, langkahnya pun terhenti seketika. Ketua markas pemain berlari antusias menghampirinya. Pria itu memuji rekor gilanya dan bertanya rahasia di baliknya. Jinwoo hanya tersenyum tipis, baginya, hal itu semudah ikan yang berenang bebas di air. Pria itu lalu mengulurkan tangan, menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada sang pendatang baru. Mengejutkan. Itu adalah lisensi pemain yang sudah terdaftar. Ia tidak perlu lagi membuktikan kekuatannya. Tentu saja ini sangat menguntungkan. Namun, sorot mata pria paruh baya itu masih menyimpan satu pertanyaan. Bagaimana ia memecahkan rekor secepat kilat? Sambil menggenggam lisensinya, mantan pemain top itu mencari jawaban aman. Ia tahu pasti, jika rahasianya terbongkar, kekuatan tempur Korea Selatan akan melonjak drastis. Skenario terbaiknya, ia akan bergelimang harta dan dielu-elukan sebagai dewa Jing yang legendaris. Skenario terburuk, ia ditangkap untuk diekstrak informasinya. Maka, ia menyebut pertanyaan itu sangat tidak sopan. Wajah sang ketua memerah, tertohok oleh ketajaman kata-kata pemuda yang sungguh di luar dugaan itu. Ia buru-buru meminta maaf, sementara itu, roda strategi di otak sang pemuda terus berputar. Ia berdalih strategi adalah rahasia mutlak. Namun pria itu memohon, menyebut negaranya sangat haus talenta baru. Mata tajam sang pemuda menilai sosok di depannya. Sepertinya, ketua ini bukanlah orang yang licik. Uangnya sudah cair, dan sikapnya cukup baik. Tersenyum licin, ia berpikir memanfaatkan negara demi mempercepat evolusinya. Mantan pemain itu memberi isyarat ia mengajak sang ketua bicara di tempat yang lebih tertutup. Transisi terjadi. Kini mereka berhadapan di ruang pertemuan super mewah. Memasang wajah serius, ketua menolak basa-basi. Ia memohon sungguh-sungguh agar sang pemuda sudi membantu mereka. Markas besar sangat membutuhkan pengetahuannya untuk mengangkat derajat kekuatan tempur negara ini. Sang ketua membongkar masa lalu 3 tahun di rumah sakit. Sontak, pemuda itu menatapnya penuh ancaman. Pria itu memohon maaf. Investigasi terpaksa dilakukan untuk memastikan ia bukan anggota sindikat gelap. Aura membunuh menguar. Ia melarang keras tindakan itu, membuat sang ketua segera mengangguk ketakutan. Orang biasa pasti gemetar membawa nama negara, namun ia tetap tenang, sangat menyadari seberapa mahal nilainya. Lalu, apa keuntungannya? Ketua itu gelagapan. Dengan canggung ia memamerkan jabatan tingginya di markas. Hasil yang bagus berarti suara politik melimpah. Sang pemuda langsung mencapnya sebagai politisi murni. Sambil mengepalkan tangan, pria itu mulai menjabarkan tawaran menggiurkan yang bisa ia berikan. Ia berjanji akan mengerahkan seluruh dukungan mutlak di bawah otoritasnya untuk sang pemuda. Tawaran yang terlalu ambigu. Pejabat publik tak bisa menghamburkan dana. Otak cerdasnya pun segera meracik balasan. Ia hanya meminta waktu 1 bulan. Permintaan tak lazim yang membuat pria itu seketika kebingungan. Selama sebulan, ia akan fokus berevolusi, dan hanya meminta bantuan saat situasi benar-benar mendesak. Jika puas, kerjasama berlanjut. Jika tidak, ia akan mengembalikan setiap koin yang ia terima. Ketua markas terdiam, memeras otak untuk mencerna proposal gila dari mantan pemain nomor 1 ini. Ia sadar baru saja dijadikan sekretaris pribadi. Namun, karena potensinya menggiurkan, kesepakatan nekat itu resmi disetujui. Tunggu dulu. Sebelum berpisah, sang pemula menahan langkahnya untuk satu peringatan terakhir. Ia menuntut agar rekor barunya dirahasiakan rapat-rapat. Alasannya demi keselamatan pribadi, sebuah alasan mengejutkan bagi ketua. Kecewa dengan reaksi itu, ia menegaskan ini
bukan berarti ia meragukan perlindungan dari markas besar. Ia tahu betul, markas bisa melindunginya dari kroto sindikat biasa semudah membalikkan telapak tangan. Sang ketua bersedia memblokir informasi semaksimal mungkin. Jika rumor perlahan bocor, pemuda itu tak merasa keberatan. Negosiasi usai, pemuda tangguh itu pun pamit pergi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dengan kontrak yang mengikat, mulut sang ketua pasti akan terkunci rapat. Sambil tersenyum puas, ia memeriksa sistem hadiah dari dalam dunia. Matanya terbelalak saat panel terbuka. Kejutan luar biasa. 3 gulungan pemanggil tingkat tinggi kini berada tepat di tangannya. Sesuai dugaan, hadiah pemula ini luar biasa. Batinnya. Namun, bertaruh dengan 3 gulungan terlalu berisiko. Dia pun berencana untuk menjual barang-barang langka tersebut. Tiba-tiba, dia teringat pesan krusial dari sang ketua markas besar sebelumnya. Ingatannya tertuju pada jaringan pemain, sebuah aplikasi eksklusif bagi mereka yang terdaftar resmi. Sang ketua menyarankan agar dia menggunakan stasiun kompensasi warna di aplikasi itu. Pemuda itu lantas mengecek harga barang di platform tersebut. Namun, keningnya berkerut bingung saat melihat angka-angka yang tertera di layar aplikasinya. Matanya membelalak tak percaya. Dia sangat syok mengetahui bahwa harga satu gulungan tingkat tinggi menembus angka 3 juta koin. Dia sangat terpukul. 9 juta koin berhasil didapatkannya hanya dalam 5 menit penyerbuan dunia. Wajahnya memerah karena antusias. Membayangkan senyum keluarganya. Dia bersumpah mereka takkan pernah lagi menderita kesulitan finansial. Rencananya kini bulat, jual barang mahal untuk memborong gulungan tingkat rendah, lalu kembali farming gila-gilaan. Namun, pasar kebanjiran gulungan tingkat rendah. Dia kebingungan, mengapa barang pasaran seperti itu bisa dihargai hingga 5.000 koin? Dengan segudang pertanyaan di benaknya, dia menyadari satu hal penting saat ini. Dia butuh bantuan, tanpa ragu. Mantan pemain itu langsung menelepon adik perempuannya, Ajin. Panggilan tersambung, dia merasa ini adalah kesempatan emas Ajin untuk menggali informasi penting tersebut. Gadis itu menjelaskan, harga meroket karena pihak markas besarlah yang memborongnya secara langsung. Alasannya, tentu mendukung para ranker. Mereka membelinya dalam jumlah besar menggunakan dana pajak rakyat. Makanya pemain bisa menjual mahal ke markas. Namun, beredar rumor bahwa pemerintah akan segera mencabut kebijakan ini. Itu adalah aturan usang, dan pihak markas besar pun sebenarnya sudah tak membutuhkan gulungan itu. Kini dia paham, gulungan tingkat rendah sedang mengalami surplus besar-besaran di pasaran. Senyum licik mengembang di wajahnya. Jika begitu, kedatangannya pasti akan sangat disambut oleh ketua markas. Sang ketua markas berseloroh, menggoda pemuda itu yang kembali begitu cepat seolah merindukannya. Dia bertanya apa yang dibutuhkannya, dan pemuda itu tampak sedikit ragu untuk menjawab. Mantan pemain itu meminta gulungan pemanggil tingkat rendah. Saat ditanya jumlahnya, sang pemula dengan mantap menjawab, sebanyak mungkin. Sejenak berpikir, ketua ingat ada 50.000 gulungan masuk setiap harinya. Tentu bukan masalah. Dia menyanggupi, dengan peringatan keras melarang penjualan kembali. Sang pahlawan pun menyangkal niat itu. Pria tua itu menyadari ada udang di balik batu. Baek Jinwoo memang berbeda, rencana gila apa yang disiapkannya. Kesepakatan pun terjalin, namun sang ketua memberikan satu syarat mutlak yang tak bisa ditawar. Sebagai gantinya, dia meminta satu informasi berharga bagi markas pemain. Sebagai politisi, dia tak bisa sembarangan memberikan barang dari uang rakyat. Jika ketahuan melakukan korupsi itu, kepercayaan publik padanya akan hancur lebur selamanya. Jadi, jika ada informasi krusial, dia siap menukarnya dengan jumlah gulungan yang setimpal. Sang pahlawan tersenyum paham, tak ada yang gratis, tapi cara ini lebih baik. Info yang mahal berarti imbalan yang luar biasa. Dengan seringai penuh arti, dia membocorkan tentang pencapaian legendaris bernama pemangkasan waktu. Hadiah pencapaian ini bisa diklaim berulang kali jika ada pemain lain yang memecahkan rekornya. Hadiahnya, 3 gulungan tingkat tinggi per dunia. Pemain bisa bergantian memecahkan rekor selisih 1 detik untuk panen besar. Melalui trik ini, kekuatan tempur nasional Korea Selatan akan melonjak drastis berkat tumpukan item. Pria itu paham, tapi menyanggah bahwa para ranker saat ini sudah mengklaim semua hadiahnya. Itu bukan masalah. Masih banyak pemain awam yang belum dapat. Mantan pemain itu mengungkap bahwa ini adalah strategi khusus Dungyeon hari Selasa. Menggenggam tangannya erat, politisi itu bergetar kegirangan. Trik ini sangat sempurna dengan apa yang dipikirkannya. Ketua mengira itu metode pribadinya, namun pemuda itu membantah. Ini adalah taktik rahasia milik Lina Kaisar. Dia menjamin satu hal mutlak, dengan metode ini, siapapun bisa membersihkan Dungyeon dalam waktu 3 menit. Namun sebelum lanjut, saatnya negosiasi harga. Sebagai bayaran, dia menuntut gulungan tingkat rendah ditambah 50 gulungan pemanggil tingkat tinggi. Pria itu sok berat mendengar nilai fantastis 150 juta. Namun bagi sang pahlawan, itu sangat murah. Apalagi taktik ini berlaku untuk Dungyeon miliaran won. Ketua pun sepakat dan menjanjikan bayarannya jika informasinya terbukti akurat. Tak hanya itu, dia menjanjikan pasokan 10.000 gulungan tingkat rendah setiap harinya.
Adegan beralih ke sebuah lapangan tempat para pemain berkumpul. Mereka saling berbisik heran, bertanya-tanya alasan di balik pemanggilan mendadak malam itu. Sang politisi tersenyum penuh percaya diri. Mereka dikumpulkan di sana untuk menguji sebuah kekuatan baru yang revolusioner. Salah satu pemain menyadari dengan tegang panggilan dari sang ketua markas bukanlah sekadar ujian. Biasa pria parubaya itu lalu menanyakan tahukah mereka soal rekor Dungian Selasa yang baru saja hancur. Ia memutarbalikkan fakta, mengklaim mendapat taktik tingkat dewa dari luar negeri dengan hasil mutlak. Gelombang keterkejutan melanda para pemain, menyadari alasan informasi rahasia ini disembunyikan. Menarik senyum angkuh, sang ketua markas membenarkan tujuannya memanggil mereka. Ia lalu mendeklarasikan dengan lantang bahwa mulai detik ini, mereka akan meluluh lantakan Dungian Selasa. Ia pun menyingkap rahasia besarnya. Kunci penaklukan Dungian itu hanyalah seekor monster buas berukuran mini. Mata para pemain terbelalak mengenali wujud komodo berbintik itu. Layar sistem hologram berkedip, menjelaskan ukuran monster itu setara dengan manusia dewasa. Berkulit baja dengan daya hancur luar biasa. Monster kelas B ini adalah pelindung barisan depan terkuat. Namun keluhan terdengar, menyebut komodo itu produk gagal yang sangat sulit dijinakkan. Padahal, ada rahasia gelap sang monster yang tak diketahui siapapun. Rahasianya, komodo itu memangsa Slim raksasa. Itulah kunci mutlak pembersihan Dungian secara kilat. Transisi ke langit hingga menyelimuti markas besar para pemain. Layar sistem menampilkan rekor baru, disambut sorak-sorai kemenangan epik mereka. Dalam euforia, mereka melempar komodo kecil itu ke udara. Monster itu kini menjadi mesin pencetak uang. Beberapa hari berlalu, sang ketua membaca tumpukan laporan di ruangannya. Judul utama menuliskan, rekor Dungian Selasa terus hancur berkeping-keping tanpa ampun. Berita lain memuja sang ketua atas strategi luar biasanya, namun pria itu hanya bisa menghela napas. Ia akhirnya mengakui satu hal, nilai seorang baik Jinwu jauh melampaui kemampuan pemain pemula. Dengan mata berkilat, sang politikus memutuskan membentuk pasukan khusus untuk mantan pemain muda. Ia mulai menyusun pilar terkuat bagi tim barunya. Menatap dokumen di mejanya, ia menunjuk 3 kandidat sempurna yang akan menjadi ujung tombak. Sorotan tajam tertuju pada profil 3 pemain elit yang telah terpilih oleh takdir emas. Di sisi lain, pemuda itu menatap layarnya tak percaya. Saldo 1.607.000.000 terpampang nyata. Benarkah mencari kekayaan semudah ini, dan pria brewok itu sungguh dermawan? Mengabaikan lautan uang itu, pandangannya beralih ke layar sistem sambil menggenggam erat sebuah botol. Sistem menampilkan 10.000 gulungan pemanggil tingkat rendah. Tersenyum miring, ia tahu kesepakatan telah ditepati, dan inilah waktunya untuk bertindak. Ia membuka botol tersebut, bergumam bahwa kini gilirannya untuk menuntaskan takdir pertukaran ini. Pemuda itu melirik rambah sang perim, apakah dia siap? Makhluk mungil itu mengangguk dengan semangat membara. Air suci membasahi tanah, sementara sang peri merapal doa sakral pada Dewa Ra, memohon keajaiban monster pemanggilan terkuat untuk tuannya tercinta. Persiapan selesai. Sang mantan pemain menggenggam gulungan bercahaya dan berseru, "Mari kita mulai kegilaan ini." Gulungan robek, menandai awal mula perburuan panjangnya. Namun beberapa saat kemudian, ia terkapar tak berdaya di lantai dikelilingi lautan monster ampas, yang sangat lemah. Ia mengumpat kesal, telah merobek 3.600 gulungan dalam 1 jam, lalu merutuki hasilnya. Sang peri mencibirnya bodoh, menegaskan bahwa keajaiban sejati tidak akan pernah turun semudah itu. Peri kecil itu mendengus, bahkan 100.000 gulungan pun belum tentu mampu memanggil kelas XX. Ia menatap tajam, meragukan pemahaman tuannya tentang hukum absolut dunia pemanggilan. Ramba menjabarkan, 800 juta monster untuk 8 miliar manusia. Namun, bagian terpentingnya belum tiba, dan ia menunjuk sang pemuda. Kebenaran pun terungkap, mereka berada di zona karantina. Hanya ada satu entitas untuk tiap ras. Pemuda itu terperanjat menuntut alasan, namun sang peri pun tak tahu menahu. Satu hal yang mutlak. Hanya pemuda inilah entitas terpilih penarik monster kelas X. Menghadapi probabilitas neraka ini, ia harus menarik 1 jarum emas dari tumpukan 800 juta entitas. Keputusasaan merayap, pemuda itu merasa menang undian berkali-kali jauh lebih masuk akal daripada kegilaan sistem ini. Peri mungil itu memeluknya hangat mencoba mengusir badai pesimisme. Ia menjelaskan, monster yang telah ditarik dan dijual tidak akan pernah muncul kembali. Artinya, jika 800 juta ulat ditarik keluar, mereka terhapus selamanya dari permainan. Sang mantan pemain memahami logika tersebut, namun jalan menuju puncak itu tetap terlihat bagai misi mustahil. Niat memakai gulungan menengah sempat terlintas, tapi langsung ditepisnya. Benda itu terlalu menguras harta dengan efisiensi rendah, sementara probabilitas kemenangannya tetap sekelas ampas. Tanpa jalan mundur, ia menguatkan tekad dan kembali merobek lautan gulungan. Suaranya menggelegar memanggil monster berikutnya, diiringi sorakan semangat dari sang peri kecil di kejauhan. Transisi ke sore temaram di sudut kota, 2 minggu berlalu bagai neraka. Sang pemuda terkapar di ranjang, berteriak siap mati karena kelelahan ekstrim. Selama itu, ia telah merobek 140.000 gulungan dan mendobrak batas kewarasannya. Keringat dingin membanjiri wajahnya, menjadi saksi bisu dari penderitaan tingkat 2-nya.
Ia bahkan menyewa kamar isolasi di zona pemain demi kemandirian dari orang tuanya. Menolak menyerah, pemuda itu kembali bangkit menantang batas untuk bekerja. Peri kecil itu terlelap di punggungnya, memimpikan roti hangat saat sang majikan bersiap pergi. Tujuan mereka adalah pusat sintesis, bangunan megah yang dulunya hotel paling terkenal di kota. Sama seperti menara itu, seluruh bangunan kota telah berubah wujud demi melayani para player. Pemuda itu melangkah santai melewati lobi, mengenang betapa melegendanya hidangan hotel ini. Tanpa ragu, ia menghampiri mesin otomatis untuk menarik tiket layanannya. Menggenggam tiket nomor 125, ia hanya perlu menunggu. Sang peri mewanti-wantinya agar tak gegabah, yang langsung dibalas dengan senyuman penuh keyakinan. Tak lama, layar sistem memanggil giliran mereka, waktu untuk unjuk gigi akhirnya tiba. Di balik pintu, ruangan berteknologi tinggi menyambutnya, lengkap dengan lingkaran sihir berdenyut di lantai. Makhluk mungil itu terbang kegirangan, meyakinkan tuannya akan kesuksesan. Menatap tajam, sang mantan player pun bersiap memulai ritual sintesis apik ini. Layar hologram bersinar menyambutnya, mendaftarkan sang peri angin untuk masuk ke dalam tahap fusi. Ia menekan tombol konfirmasi dengan mantap. Seketika, summon lainnya melebur menjadi tumbal, memicu ramba bercahaya dengan aura yang sangat menyilaukan. Notifikasi sistem berdering. Proses sintesis telah usai, dan sang peri bangkit dengan wujud terbarunya. Levelnya meroket ke angka 21. Status kecerdasannya pun melonjak naik 2 poin. Ia tersenyum puas, meski sadar level 21 masih terasa kurang untuk pengorbanan sebesar itu. Saat sang peri bertanya, apa dirinya sudah kuat, ia mengangguk setuju. Namun tahu perjalanan ini masih sangat panjang. Beberapa hari berlalu, tirai cerita pun bergeser menuju gedung markas besar para player. Di ruangannya, sang ketua tampak semelingan menikmati setumpuk laporan. Ia memancing bawahannya tentang kendala kerja, dan sang pemuda langsung mengangguk membenarkan. Pria parubaya itu tersenyum licik, menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menopang seluruh pergerakan Jinwoo. Dengan tatapan penuh intrik, ia menanyakan aktivitas terbaru dari pemuda penuh kejutan tersebut. Asisten itu melapor bahwa Jinwoo terus memborong gulungan, membuat sang ketua terbelalak. Ia bahkan siap membakar 150 juta yen demi gacor tambahan. Sang asisten menambahkan ada permintaan diskon yang diajukan, dan pihak manajemen kini terus mengawasinya dengan sangat ketat. Sang ketua mengerutkan kening. Heran mengapa pemuda itu membakar uang untuk barang rongsokan tanpa nilai jual. Namun instingnya berkata lain, yakin ada rahasia besar di baliknya. Ia pun memerintahkan pengiriman dengan potongan harga setengahnya. Bawahannya tersentak kaget mendengar diskon gila itu, tapi sang ketua menyebutnya perlakuan spesial. Menyeringai lebar, ia menyuruh asistennya tutup mulut soal risikonya. Di matanya, Jinwoo adalah bibit pahlawan masa depan, dan saat hari itu tiba, dialah sosok pendukung agung di balik layar. Ia sudah bisa membayangkan sorak-sorai pujian massa kepadanya, sebuah jaminan mutlak untuk melambungkan popularitasnya. Menggebrak meja perlahan, ia memaksa bawahannya untuk patuh. Politikus licik itu kemudian menatap keluar jendela, menerawang jauh ke arah masa depan yang menggiurkan. Pria berjenggot itu lalu menegaskan, kesepakatan gelap ini hanya boleh diketahui oleh mereka berdua dan para sekutu terdekatnya. Di bawah langit biru yang terik, dedaunan menari tertiup angin, melintasi halaman terbuka di tengah hiruk pikuk kota. Duduk bersila di tanah, sang pemuda menghitung 1558 gulungan, terkubur dalam lautan kertas. Peri kecilnya merengek lelan, bertanya kapan siksaan ini berakhir. Sang pemuda menjawab dingin, sampai kita tumbang tak tersisa. Tiba-tiba, langkah tenang menyusuri rerumputan terdengar. Suara ketukan sepatu langsung merobek fokus kedua makhluk tersebut. Tersentak oleh sapaan asing, sang majikan dan asisten mungilnya kompak menoleh ke arah sosok misterius itu. Wanita berbalut jas rapi itu memperkenalkan diri sebagai Ugila, utusan langsung dari markas besar. Dengan senyum formal yang kaku, ia menyampaikan niatnya membahas transaksi item summon epi yang dipesan dari sang politikus. Sang protagonis menggaruk kepalanya yang tak gatal, teringat kesepakatan itu, dan bernapas lega telah mendapat respons resmi. Utusan itu lalu mengungkap adanya rapat petinggi dadakan, yang membedah tuntas deratan pencapaian gila pemuda tersebut baru-baru ini. Sebagai pengecualian mutlak, ia membawa kabar emas. Seluruh gulungan itu didiskon hingga separuh harga. Mengangkat satu jarinya, ia mengumumkan kejutan kedua yang lebih gila. Markas besar siap menyuntikkan dana sebesar 100 juta lagi demi modal perkembangan murninya. Namun ada satu syarat, bonus ini harus dirahasiakan rapat-rapat. Tentu saja, sang pemuda menyanggupinya dengan mata berbinar penuh ambisi. Tepat pada detik itu, ia menegaskan investasi ini adalah tali pengikat kesetiaan untuk masa depan. Setelahnya, wanita itu undur diri dengan senyum hangat, tenggelam kembali dalam urusan mendesaknya. Sang protagonis hanya menatap punggungnya yang menjauh, di bawah terik mentari yang membakar ufuk kota. Merasakan beban ekspektasi sang politikus, ia pun bertekad membangkitkan summon level maksimal sebagai bayaran pantasnya. Di sisi lain, teri malang itu malah jatuh pingsan kelelahan di antara lautan kertas sobek, mengigaukan nama sang majikan. Tak peduli, sang pahlawan terus menyobek kartu demi kartu dengan beringas.
demi sang instruktur dan naga legendaris yang sangat didambakannya. Sementara peri kecil itu terbangun dan menangis putus asa. Melihat ampas peringkat F yang lemah terus bermunculan dari gacha tersebut. Lantai berserakan robekan kertas gulungan. Pemuda itu terus mencoba memanggil sang instruktur dan naga tanpa henti. Berharap pada keajaiban, ia berdoa memohon keberuntungan dan merobek kertas merah itu dengan sekuat tenaga. Blar, kilat kuning menyambar hebat. Sang pemuda sampai terhempas ke belakang akibat kilauan cahaya yang menyilaukan. Efek ini sama seperti saat ia mendapat sekutu langka pertamanya. Layar sistem memastikan ia memperoleh penyihir naga tingkat X. Dari balik kobaran api, sesosok gadis berambut merah pun muncul. Melihat itu, sang peri kecil langsung melompat memeluk wajah tuannya. Ia menangis bahagia karena mereka berhasil menembus kemustahilan. Namun, sang pahlawan belum bisa bersantai, tatapannya kini terkunci pada target berikutnya. Asisten mungil itu kebingungan. Saat tuannya menyebut ini adalah momentum sempurna untuk mengeksekusi rencananya. Sambil menggenggam gulungan bercahaya lainnya, ia sangat yakin gelombang keberuntungan masih memihak kepadanya. Tanpa ragu, pemuda itu merobek item tersebut dengan agresif. Ia berteriak harus mempertahankan rentetan hoki ini. Sistem mengumumkan kedatangan sang instruktur pelatihan. Sang peri kecil sampai tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Air mata haru mengalir deras. Pemuda itu merasakan kelegaan luar biasa setelah kelelahan mental yang menyiksa. Sosok mengintimidasi perlahan terbentuk dari dalam cahaya, menandakan sang prajurit baru telah tiba untuk memperkuat tim. Dua sekutu level maksimal kini berdiri berdampingan. Tekanan aura mereka membuat atmosfer di sekitarnya terasa begitu berat. Ia merayakan keberhasilan strateginya, sambil mengamati dengan bangga dua mengerikan yang baru saja ia panggil. Prajurit bersirah itu tampak kebingungan, dan sistem menyebutnya sebagai orang biasa. Namun sang protagonis tersenyum. Ia tahu nilai asli pria ini terletak pada kemampuan yang sangat langka. Sang instruktur muncul dan berteriak marah. Ia menegaskan bahwa latihan bukanlah sebuah permainan. Dengan kobaran api di punggungnya, kemampuannya mampu memperkuat sekutu lain lewat metode latihan neraka yang sangat melelahkan. Bakat sang instruktur akan melepaskan seluruh potensi tersembunyi para summon, serta mempercepat pertumbuhan kekuatan mereka. Hasilnya sungguh gila. Makhluk kecil tadi kini berubah menjadi pria kekar berjanggut yang siap menghadapi tantangan apapun. Pemuda itu terkejut melihat kekuatan tersebut. Sementara sang peri kecil merinding ketakutan, membayangkan efek latihan itu pada dirinya. Lewat sapaan hangat, sang pemuda melambaikan tangan pada sekutu barunya. Ia berkata sudah lama mereka tidak saling berjumpa. Sang prajurit menatap curiga pada bocah itu. Ia berusaha mengenali suara yang kini terasa begitu familiar di telinganya. Ia pun bertanya, apakah pahlawan ini adalah dewa legendaris Jinwu? Sang master langsung mengiyakannya dengan senyum tipis. Seketika itu juga, prajurit tersebut berlutut hormat. Ia merasa sangat terhormat bisa bertemu kembali dengan mantan tuannya di sana. Protagonis tersenyum puas. Para pelayannya masih sama persis seperti saat ia ciptakan di masa lalu. Pria tangguh itu menunjukkan kesetiaan mutlak, terus menunduk di hadapan komandan sejatinya. Tiba-tiba, langkah kaki yang tenang terdengar di atas rumput. Gadis berambut merah itu perlahan melangkah mendekati mereka semua. Sang penyihir bertanya, apakah ia benar-benar dewanya? Pemuda itu terkejut, karena kini gadis tersebut sudah bisa berbicara lancar. Layar sistem menampilkan statusnya sebagai penyihir tingkat X. Ia bahkan menyimpan kekuatan naga kuno di dalam jantungnya. Berbekal kekuatan ini, ia mampu menembakkan gelombang api berbentuk naga yang akan membumi hanguskan apapun di jalurnya. Ditambah lagi, ia memiliki kemampuan melahap yang akan meningkatkan daya hancurnya secara permanen. Setelah mengalahkan bos kuat. Namun bakat rahasia ini baru aktif jika instruktur ada di dekatnya untuk membimbing kekuatannya. Dengan tatapan berbinar, penyihir mungil itu berkata bahwa ia sangat merindukan tuannya selama ini. Wajah pemuda itu sedikit memerah. Ia menjawab bahwa dirinya juga sangat tidak sabar untuk kembali bersatu dengan sekutu kuatnya ini. Namun, ia meminta mereka untuk tidak menggunakan gelar dewa di depan orang lain. Panggil saja dia menggunakan nama aslinya. Setelah semuanya beres, sang pahlawan merasa sangat puas dengan hasilnya. Sang peri kecil pun terbang mengikuti di belakangnya dengan kelelahan. Di bawah langit berbintang kota. Ia memutuskan bahwa inilah saatnya pulang dan menikmati waktu tidur yang sangat pantas ia dapatkan. Adegan beralih ke kamar sang pemuda keesokan paginya, yang kini hanya diterangi oleh cahaya lampu dari langit-langit. Terbaring di kasur, sang protagonis menguap karena kelelahan secara emosional. Ia pun langsung tertidur pulas, sementara ketiga sekutunya duduk bersiaga menjaga tempat itu. Sang prajurit bergumam bahwa sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Gadis berambut merah itu langsung mengangguk setuju sambil tersenyum hangat. Tiba-tiba, sang peri kecil bertanya, apakah ia harus memanggilnya dengan nama lama, mengingat dulu mereka sangat jarang saling bertatap muka. Dengan postur penuh kebanggaan, pria itu berkata bahwa dirinya sudah menjadi veteran saat si asisten direkrut. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ia menegaskan hanya ada satu hal penting yang ingin disampaikan.
Sambil menunjuk tajam, ia menyatakan bahwa semua orang di sana sangatlah lemah. Perkataan ini langsung membuat sang penyihir mungil terkejut. Sambil mengepalkan tinju, sang prajurit menetapkan bahwa mereka harus berlatih keras bagai di neraka, bahkan saat tuan mereka sedang beristirahat. Kemudian, tatapan tajamnya terkunci pada sang gadis api. Ia memutuskan bahwa gadis itulah yang akan menjadi orang pertama untuk memulai pelatihannya. Sang veteran memerintahkannya untuk memusatkan energi sihir, agar ia bisa segera membangkitkan kemampuan terkuatnya dalam waktu dekat. Tiba-tiba, sang prajurit menatap peri itu dengan mata menyala dan memanggilnya dengan nada mengancam. Makhluk kecil itu menelan ludah, gemetar bersembunyi di balik selimut. Berkeringat dingin, sang instruktur menegaskan bahwa asistennya butuh fisik yang kuat. Sang peri langsung panik mendengar kata latihan. Raksasa itu bertanya apakah dia tidak ingin berguna bagi sang pemuda. Makhluk itu pun setuju dengan suara gugup terbata-bata. Dia lalu menyuruhnya mengambil wajan dari dapur dan melakukan 5.000 ayunan untuk memanaskan ototnya. Menangis putus asa, sang peri mengulurkan tangan kecilnya yang bergetar, memohon bantuan dari sang karakter utama. Namun pemuda itu tetap tertidur pulas. Sementara sang instruktur menyeret rekan kecilnya itu menuju area pelatihan. Adegan beralih ke kantor pusat. Sang politikus mengamuk frustrasi karena tidak bisa membeli gulungan sihir lagi. Bawahannya menjelaskan bahwa ada perintah resmi dari direktur utama yang melarang keras penjualan barang tersebut. Kepala markas itu berkeringat dingin, merinding memikirkan keputusan mendadak dari sang direktur agung. Kemarahannya meledak karena mereka tiba-tiba menuntut laporan lengkap tentang penggunaan gulungan sihir tingkat rendah itu. Wanita berjas itu menyimpulkan bahwa politikus saingan pasti menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. Pria berjanggut itu mengutuk musuhnya, sementara sang wanita memperingatkan kehabisan stok untuk sang pahlawan. Sang pemimpin seketika tegang, teringat tenggat waktu pengiriman besar yang makin dekat. Namun tiba-tiba, mata sang eksekutif terbelalak kaget. Layar ponselnya menyala, menampilkan pesan tak terduga dari sang karakter utama. Asistennya menyadari reaksi aneh itu dan bertanya apa yang terjadi. Pria paruh baya itu mengungkap bahwa sang pemuda tidak lagi butuh bantuan untuk panggilan tingkat rendah. Saat itu juga, tatapan sang pemimpin berubah tajam, memancarkan aura tekad yang sangat membara. Pesan itu berterima kasih atas dukungannya. Sang politikus pun membulatkan tekad untuk menghabisi saingannya. Adegan lalu beralih ke pegunungan indah di dekat stasiun terkenal kota. Sepatu kets berpijak kuat di atas batu, diiringi hembusan angin lembut di bawah langit cerah. Pemuda berjaket itu tersenyum penuh semangat, akhirnya menemukan dunia normal untuk dijelajahi. Antarmuka virtual muncul, menjelaskan adanya 4 jenis area pertempuran di dunia ini. Panel itu menampilkan lokasi harian yang difokuskan khusus untuk mengumpulkan material tertentu sepanjang minggu. Lokasi kedua mendorong batas maksimal para petarung dengan hadiah melimpah, namun berisiko sangat fatal. Kemudian, kobaran api besar muncul di layar, memperkenalkan naga iblis kekacauan yang mengerikan. Makhluk raksasa itu menyemburkan api neraka, mengungkap tantangan brutal yang hanya diperuntukkan bagi parti besar. Namun sang pahlawan mengabaikannya, melangkah tenang ke dalam kegelapan bersama sekutu baru yang sangat kuat. Dia lalu menjelaskan bahwa sisa area lainnya adalah dunia normal, dan kesanalah dia akan masuk sekarang. Sambil melangkah maju, pemuda itu teringat bahwa di masa lalu, lokasi-lokasi mematikan ini biasanya muncul secara acak. Tiba-tiba, layar ponselnya menampilkan beberapa orang yang sedang mencari tim untuk bergabung. Namun sang karakter utama mengabaikan semuanya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Pemuda itu menyimpan perangkatnya dan memusatkan perhatian pada portal yang menyala. Pusaran biru raksasa itu terhalang oleh pita garis keamanan. Dengan penjaga yang mengawasi pintu masuk, sang pahlawan menyadari bahayanya dan bertindak cepat untuk mencegah monster kabur ke kota. Saat itu juga, penjaga keamanan menghadang jalannya, memperingatkan bahwa dia harus memeriksa lisensi petualang. Tanpa membuang waktu, sang pemuda menyerahkan dokumen identitasnya untuk segera mendapatkan akses masuk. Setelah data terkonfirmasi di sistem, sang penjaga mengembalikan kartu itu dan mengizinkan sang petarung lewat. Dia segera melewati garis kuning dan melangkah ke dalam energi magis diiringi ucapan semoga sukses. Cahaya menyilaukan menutup pandangannya dan tatapan sang master berubah tajam, siap untuk bertempur. Namun, saat kakinya berpijak di lingkungan yang baru, dia berkeringat dingin, merasakan aura mematikan yang sangat agresif. Tiba-tiba, hujaman tombak tajam melesat ke arahnya, memaksanya melakukan manuver menghindar yang sangat berbahaya. Terkejut, sang karakter utama melihat para petarung melawan monster dan langsung memahami hukum rimba di tempat ini. Pasukan besar makhluk brutal mencoba menyerbu sebuah benteng raksasa di bawah langit yang gelap dan mencekam. Di atas tembok, para prajurit meneriakkan perintah untuk menyerang ras orc yang mendekat. Para monster memanjat tangga, dan petarung berjuang mati-matian menahan gempuran. Sang karakter utama berpikir dengan terkejut bahwa di dalam game, pertempuran epik ini tidak terasa senyata ini. Seekor monster menyerang salah satu prajurit dengan ganas, membuat sang pahlawan membeku ngeri melihat pemandangan itu.
Salah satu petarung jatuh terluka parah ke tanah, dan temannya berteriak putus asa memanggil tabib. Mengamati medan pertempuran yang kacau, sang pemuda bertanya-tanya apakah ini murni perang sungguhan. Dia lalu menenangkan diri, menyadari dia hanya perlu melakukan apa yang paling dikuasainya. Dengan TEKAD bulat, sang pemuda mengaktifkan kemampuannya, dan energi aura biru yang dahsyat meledak di depannya. Sang peri muncul dari pendaran cahaya itu, memerintahkan semua rekannya untuk bersiap menghadapi pertempuran ini. Saat itu juga, instruktur dan penyihir api muncul. Sistem mengonfirmasi panggilan, dan tim utama sang pahlawan akhirnya terbentuk sempurna. Peri emas dan gorila raksasa pun ikut dipanggil untuk memberikan bantuan mutlak di medan tempur. Inilah kombinasi terbaik untuk bertahan dan penyembuhan di level rendah. Ia lalu memerintahkan sang peri untuk meningkatkan kecepatan sarang prajuritnya. Sang master juga menginstruksikan penyihir api untuk bersiaga di belakang, menghujani musuh dengan sihir mematikan. Selanjutnya, gorila raksasa itu diperintahkan melompat dan menerjang langsung ke arah pemimpin orc. Gorila itu melompat ganas. Pola ruang bawah tanah ini ternyata sangat sederhana. Sang monster mendarat di tengah pasukan, memicu ledakan dahsyat. Tatapan tajam gorila mengunci sang bos. Pahlawan kita yakin, kekalahan orc raksasa ini akan mengakhiri segalanya. Sang orc raksasa mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan gorila di depan matanya. Namun, serangan brutal itu berhasil ditahan dengan mudah. Saat musuh lengah, peri kecil memusatkan kekuatannya untuk memperkuat prajurit utama tim. Sang instruktur berzirah tiba-tiba muncul di hadapan bos dengan tatapan sedingin es. Gerakannya secepat kilat. Ia melepaskan tebasan energi mematikan yang membelah udara dengan dahsyat. Keterampilannya menyapu arena, menumbangkan banyak musuh sekaligus. Sang prajurit mendarat dengan pos epik dan aura yang mengintimidasi. Pemuda itu terperangat, kekuatan yang ditunjukkan benar-benar berada di dimensi yang jauh berbeda. Meski begitu, pahlawan muda kita hanya tersenyum tipis penuh percaya diri. Melihat sekutunya bertarung, kemenangan terasa sudah di depan mata. Para prajurit di atas dinding bersorak, secercah harapan hidup kembali menyala. Gorila raksasa itu kembali menerjang, meremukan orc malang yang menghalangi jalannya. Peri emas menyalurkan sihir penyembun ke seluruh tim. Sementara peri angin mengajak musuh sambil menghindari setiap serangan dengan lincah. Sang pahlawan menyuruh perinya berhenti bermain-main. Di sisi lain, instruktur mulai muak dengan tingkah para orc. Penyihir api mengangkat tongkatnya, merapal mantra kuno. Matanya menyala terang, bersiap melepaskan bencana kehancuran ke arena. Gelombang naga predak dilepaskan dengan seluruh kekuatan sihirnya yang luar biasa. Serangan naga api itu membakar habis kawanan orc. Namun, sang bos orc ternyata masih mampu berdiri tegak di tengah kobaran api. Prajurit itu langsung melesat secepat kilat ke arahnya. Sebuah tebasan mematikan dilayangkan untuk mengakhiri pertempuran epik ini. Kepala sang monster tertebas melayang di udara. Sang prajurit berdiri gagah dengan pedang berlumur darah. Sistem mengumumkan ruang bawah tanah telah ditaklukkan. Peri kecil bersorak, sementara penyihir api menembus level 5 dengan lonjakan kecerdasan drastis. Sang instruktur juga menembus level 5, dan peluang serangan kritisnya meningkat 1%. Pemuda itu menerima gulungan pemanggilan tingkat menengah. Namun harganya benar-benar membuatnya berat. Ia harus mencari ruang bawah tanah berikutnya secepat mungkin. Dengan TEKAD bulat, tujuannya kini adalah memperkuat sekutu dan meraup kekayaan. Hidupnya pasti akan berubah total dengan perburuan ruang bawah tanah tanpa akhir ini. Adegan beralih ke gedung Megan di pusat kota. Di sana, saingan sang politikus tampak menghela napas lelah di kursinya. Seorang wanita mempertanyakan kepercayaan dirinya dalam taruhan itu. Di ruang rapat yang berbeda, sang pria meminta semua orang untuk tenang. Pria berambut merah beralasan ia hanya memberi saran, sebab anggaran mereka sudah jauh membengkak. Pria berjanggut mulai naik pitam. Ia meragukan bagaimana kelompok itu bisa disebut sebagai tim berbakat. Sang rival terus memprovokasi, meremehkan bakat mereka yang tak pernah lolos seleksi nasional. Sindiran tajam itu membuat suasana memanas. Rekor ruang bawah tanah baru ini membuat amarahnya meledak, terutama saat teringat pada pemain Lim Hisu yang menjadi saingannya. Si rambut merah menyombongkan pemainnya yang selalu terpilih. Namun, pria berjanggut itu menolak untuk terus diam menerima hinaan tersebut. Ia menantang sebuah taruhan demi menyelesaikan perselisihan ini. Mengingat kuota tim nasional hanya 10 orang, sang rival pun menyetujuinya. Politikus itu langsung menerima tantangan tersebut dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh keseriusan. Pihak yang kalah harus mundur dan mengakui kehebatan lawannya. Sang asisten bertanya, apakah taruhan ini karena ia mempercayai sang pemain pemula. Bosnya menyilangkan jari, menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya belum mencapai tingkat kekuatan yang maksimal. Ia menautkan tangannya penuh pertimbangan, seolah ada rencana rahasia yang tersembunyi di balik pikirannya. Dengan tekad bulat, ia sangat yakin pada potensi luar biasa Jin Woo. Tiba-tiba, seorang pria menerobos masuk memanggil sang politikus dengan panik. Wanita itu menoleh terkejut saat bosnya bangkit. Staf itu melaporkan bahwa pemain yang menyapu bersih ruang bawah tanah sendirian adalah baik Jin Woo.
Berita mengejutkan itu seketika membuat sang politikus dan asistennya mematung tak percaya. Wanita muda itu tercengang. Seorang pemula mampu membersihkan area hanya dalam waktu di bawah 5 menit. Dengan senyum kemenangan, sang bos menatap rekan yang sempat meragukannya. Ia bersorak puas, sudah menduga pemuda itu akan menjadi legenda yang tak tertandingi. Pria berjanggut itu mengepalkan tangannya yakin, pahlawan muda itu tak pernah mengecewakan. Di tempat lain, sang protagonis melangkah keluar dengan memancarkan aura luar biasa mematikan. Firasat sang politisi terbukti benar. Adegan beralih ke kamar pemuda itu, menampilkan tumpukan kotak sistem yang misterius. Sambil rebahan santai, pemuda itu tersenyum puas menatap saldo rekening di layar ponselnya. Hatinya bersorak melihat 16 juta koin masuk. Dalam 4 hari, ia sukses membabat 60 dungeon bersama pasukannya. Perjuangan berdarah dan melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kekayaan ini berasal dari lalang gulungan dungeon. Ia merayakan panen emas ini, bayaran setimpal untuk keringat dan darahnya. Tanpa membuang banyak waktu, ia langsung memecah brankas keuangannya menjadi beberapa bagian penting. Rekening pertama untuk biaya kehidupan sehari-hari, tempat peri kecil tertidur pulas di atasnya. 10 juta dialokasikan sebagai tabungan pribadi. Sungguh menakjubkan, dari pengangguran kini, ia menjelma menjadi pemain miliarder. Terakhir, ia membuka akun khusus pemain yang akan dibakar demi meraih kekuatan mutlak. Sisa 6 juta siap diinvestasikan. Seluruh koin ini akan dikuras demi memperkuat pasukan panggilannya yang kian mengerikan. Namun saat ini, mendongkrak nilainya sebagai seorang pemain adalah satu-satunya prioritas yang paling mutlak. Pasukannya telah menembus level 30 dan butuh pembaruan Ron. Keputusannya bulat untuk kembali membantai monster Dungeon harian. Ia pun segera berselancar di pasar maya, memburu jiwa panggilan kelas atas yang mungkin tersisa. Namun, matanya terbelalak tajam. Harga pasar sungguh di luar nalar. Rata-rata panggilan tingkat C dipatok miring 20 juta. Tingkat B tembus 200 juta, dan parahnya lagi, tak ada tingkat A atau S di pasaran. Menghela napas panjang, karena peluang 1%, ia justru tak gentar dan menyeringai penuh dengan ambisi yang membara. Sebuah rencana besar pun tersusul. Ia menelepon koneksi rahasianya, seorang tokoh berpengaruh yang selama ini ia simpan rapat. Kembali ke kantor asosiasi, seorang staf mendobrak masuk dan memanggil sang politikus dengan raut wajah panik. Sang bos menatap tajam dan menanyakan situasinya. Ternyata, sebuah proposal baru dari Baek Jinwoo baru saja mendarat. Pria berjanggut itu ketika bangkit kegirangan. Mencengkeram asistennya demi menuntut rincian permintaan tersebut. Ia langsung merampas ponsel itu. Matanya terbelalak melihat daftar belanja raksasa berisi jiwa panggilan dengan harga selangit. Keduanya membeku tak percaya. Sang bos tak habis pikir. Apakah pemuda ambisius itu benar-benar menginginkan semuanya? Politisi itu mendengus kesal, mengeluh takkan memakai jiwa rendahan jika markas besar yang menanggung biayanya. Jantungnya berdegup kencang saat membaca pemuda itu bersedia menukar rahasia sistem tim attack. Stafnya menegaskan ini berlaku untuk seluruh Dungeon harian. Sang bos sadar betul, petualang muda itu sedang bermain api. Ia menyeringai tipis, perlahan mulai memahami ambisi raksasa yang disembunyikan sang bocah dalam tawarannya. Dengan tatapan mematikan, ia bergegas menemui direktur. Namun tak lama kemudian, ia menggebrak meja dengan amarah meledak. Ia mengutuk para tetua picik itu. Berkas-berkas berterbangan di udara saat asistennya menjelaskan proposal mereka ditolak. Mentah-mentah. Sang asisten menatap pemandangan itu lamat-lamat. Diam-diam mengagumi semangat juang bosnya yang terus membara. Sang direktur menuntut bukti nyata atau penaklukan Dungeon sebelum berani mengajukan syarat sepihak. Ini bagai makan buah si malakama. Tanpa panggilan itu, mustahil. Ia mengamuk pada kebodohan markas yang menolak harta karun ini. Napasnya yang memburu perlahan mereda, menyisakan raut wajah frustrasi dan kekecewaan yang amat sangat mendalam. Sang asisten wanita bergumam, sungguh mengecewakan melepas rahasia tingkat dewa itu dengan harga yang terlalu murah. Seringai misterius terukir di wajahnya. Wanita muda itu tiba-tiba menawarkan diri mendanai semuanya, membuat seisi ruangan membisu. Keringat dingin menetes di dahi sang bos. Ia baru ingat bahwa gadis ini bukan berasal dari keluarga sembarangan. Yu Jiao, sang cucu pewaris tunggang dari konglomerat raksasa, sang penguasa ekonomi di seluruh daratan Korea Selatan. Lahir dalam balutan kemawahan, ia menolak takwir bisnis dan memilih terjun ke dunia para pemain dan petualang legendaris. Dan kini, pandangan utamanya hanya tertuju pada Baek Jinwoo beserta pengetahuan uniknya yang tak tertandingi. Wanita itu tersenyum kagum, nyali pemuda itu sungguh luar biasa. Berani menantang tawar-menawar dengan jajaran elit negara. Rencana besarnya bergulir. Ia akan mendirikan agensi eksklusif demi pemuda itu. Menyuntikkan dana besar dengan bagi hasil setara. Ia menatap tajam sang bos berjanggut. Menantang keraguannya soal dana raksasa yang akan segera digelontorkan. Sang pewaris tertawa kecil, meremehkan. Dengan aura penguasa absolut, ia menegaskan bahwa kekayaannya takkan mungkin pernah mengering. Penentuan dengan Jinwoo akan segera digelar. Wanita itu bersandar puas, merajut jaring rencana penaklukan dunia. Sorot matanya dengan jelas memancarkan tekad membara.
Rencana gila ini akan segera dimulai. Beralih ke restoran super mewah, sang tokoh utama tiba untuk sebuah pertemuan penting. Pesan sistem berbunyi, dan kemurahan hati markas besar, sukses membuatnya sangat ternganga. Ia benar-benar merasa takjub. Tempat ini jauh lebih elit daripada hotel bintang 5. Sambutan yang terlalu istimewa ini, sukses membuatnya sangat salah tingkah. Dengan semua perhatian yang ada. Hal ini semakin memacu semangatnya untuk terus memasok informasi. Saat menoleh, ia mendapati Yuja sudah menunggunya dengan tenang di meja restoran tersebut. Ia seketika teringat pada hasil penyelidikannya tempo hari, yang nyaris membuatnya terkena serangan jantung. Gadis ini bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang jenius mutlak dengan rekor nilai tertinggi di markas. Sang pemuda berterima kasih dan bertanya, apakah ia datang sendiri. Sambil tersenyum penuh arti, gadis itu memastikan ia akan menangani bisnis hari ini sendirian. Tanpa ragu, ia menerima pertukaran dengan pemain Yuja lewat satu sentuhan cepat di layar virtual. DNG, sistem langsung mengonfirmasi transaksi telah sukses diselesaikan. Sang pemuda membungkuk dalam, mengucapkan terima kasih tanpa henti, atas hadiah yang tak ternilai harganya bagi dirinya. Aura gadis itu berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah kontrak dan menyatakan, saatnya bisnis sesungguhnya segera dimulai. Nama perusahaan manajemen baru mereka telah diputuskan. Sangat sederhana, namun punya makna yang mendalam. Nama itu murni gabungan dari marga mereka. Ia lalu membagi porsi saham perusahaan, sambil menyelipkan fakta bahwa 5% saham akan mengalir ke tangan politisi sebagai bonus khusus. Gadis jenius ini juga telah berencana merekrut 2 mantan pegawai markas pada pagi hari itu juga. Namun sang tokoh utama sedikit ragu. Persyaratan kontrak ini terlalu menguntungkan. Apakah gadis itu benar-benar yakin menyerahkan 70% saham perusahaan kepada dirinya? Hara dengan tenang membalas bahwa ia akan mengamankan 25% sisanya. Tentu saja, ia menyatakan punya insting mutlak untuk memaksimalkan nilai sahamnya di dalam bisnis ini. Gadis itu lalu dengan tegas menyatakan, sekarang bukanlah waktunya untuk bersikap serakah, melainkan saatnya memperkuat ikatan aliansi di antara mereka. Dengan kesepakatan tercapai, sang pemuda akhirnya membubuhkan cap jempolnya untuk segera meresmikan kontrak takdir tersebut. Pesan sistem menyegel perjanjian tersebut secara resmi. Sang gadis jenius pun tersenyum lebar, karena kemenangan sudah di depan mata. Mereka saling berjabat tangan, menyambut era direktur baru. Namun secara tiba-tiba, sang instruktur berbaju silar, menoleh tajam ke satu area dengan wajah yang terkejut. Sesuatu yang ganjil menarik perhatiannya. Kilatan cahaya misterius, membelah kegelapan hutan, dan membuatnya langsung masuk ke dalam mode siaga penuh. Sang master dan wanita itu ikut menatap cahaya misterius, bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Tiba-tiba, jeritan melengking memecah keheningan hutan. Membuat darah mereka semua berdesir. Sang prajurit langsung melesat dengan cepat. Membelah pepohonan menuju ke arah sumber suara. Mode perburuan otomatis langsung aktif. Ia menangkap kaki seorang gadis dan memeganginya terbalik. Sang pemuda terbelalak kaget. Gadis itu ternyata baik jin. Apa yang sebenarnya ia lakukan di sini? Setelah suasana menjadi sedikit lebih tenang, ia duduk untuk bicara baik-baik dengan sang gadis. Gadis berambut merah muda itu berlutut, daun-daun masih tersangkut di rambutnya. Sang pemuda curiga, apakah ia membuntuti sang direktur? Murni, karena ia adalah seorang penggemar berat. Gadis itu mengelak keras. Tapi sebuah jitakan langsung mendarat tepat di kepalanya. Itu tetap saja disebut sebagai menguntit. Karena kepergok melihat sang pemuda ada di sana, ia nekat mencuri dengar percakapan rahasia mereka berdua dari kejauhan. Amarah gadis itu meledak. Ia berteriak dan mengaku salah karena tertangkap basah. Tapi tiba-tiba mencengkeram pemuda itu. Bagaimana bisa ia mengenal pewaris terkenal seperti Haris Yuga? Kepala sang pemuda mulai berdenyut keras. Rentetan banyak pertanyaan ini membuat situasi menjadi semakin sangat rumit. Sang direktur langsung teringat pada klausul keluarga di kontrak sekutu baru. Sementara itu, si gadis terus berteriak menuntut penjelasan lengkap, tanpa sudi berpikir 2 kali. Sadar taktiknya tak membuahkan hasil, ia menghela napas lelah, lalu meneteskan obat mata untuk memalsukannya. Gadis itu akhirnya menyerah dan berjanji mengungkap kebenaran. Di bawah langit cerah, ia membongkar rahasianya. Dulu, ia adalah pemain terkenal yang sukses menghancurkan rekor penjara bawah tanah. Sang pemuda menimpali dengan tenang bahwa pertemuannya dengan sang direktur juga didasari oleh urusan yang sama. Gadis itu terdiam penuh curiga, seakan tidak mempercayai cerita mereka. Pemuda itu tiba-tiba teringat kebiasaan si gadis bermain game ponsel, dan bertanya, apakah itu game yang sama? Sang pemuda membantahnya, dan mengaku telah memainkan game pertempuran pemanggim selama setahun penuh, namun identitas aslinya harus tetap dirahasiakan. Tanpa keraguan sedikit pun, pemuda itu mengonfirmasi pertukaran dengan pemain Yu-Gi-Oh! Lewat sentuhan cepat di layar virtual. DNG, sistem mengonfirmasi dengan sangat jelas bahwa transaksi antara kedua pihak telah sukses dieksekusi dengan sempurna. Pemuda itu membungkuk penuh hormat, mengucapkan terima kasih atas hadiah luar biasa itu. Aura berubah.
Sang wanita mengeluarkan kontrak rahasia, menandakan bahwa bisnis sesungguhnya baru saja akan dimulai. Nama perusahaan manajemen baru mereka adalah UDC. Sangat sederhana, namun namanya langsung tepat sasaran. Ia membeberkan bahwa nama itu adalah fusi gabungan dari marga mereka, sebelum mulai membedah pembagian saham perusahaan. Dengan sangat tenang, ia mengungkap fakta bahwa 5% dari saham disisihkan khusus untuk sang politisi sebagai bonus. Tak hanya itu, ia berambisi merekrut 2 mantan pegawai markas pagi itu. Namun, sang tokoh utama ragu, merasa ngeri dengan persyaratan kontrak yang terlampau menggiurkan ini. Ia menatap tak percaya. Apakah gadis ini sudah gila? Menyerahkan 70% saham perusahaannya? Hara menatapnya tajam. Ia hanya mengambil 25% sisanya. Namun jangan salah, ia punya insting mutlak untuk melipat gandakan nilai asetnya di dalam bisnis ini. Wanita itu berucap, waktunya membuang ego dan menyatukan kekuatan. Tanpa ragu, pemuda itu mencap darahnya sebagai segel kontrak abadi. Notifikasi sistem berdenting. Kesepakatan resmi terjalin, mengukir senyum puas di wajah sang wanita. Genggaman tangan mengunci takdir mereka. Pemuda itu menunduk hormat, mempercayakan jalannya pada sang direktur baru. Mendadak, sang instruktur berzirah menoleh tajam. Hawa keberadaan asing mengejutkannya. Cahaya misterius membelah kegelapan hutan. Instruktur langsung memasang kuda-kuda tempur. Sang master dan wanita itu menatap waspada, menebak ancaman apa yang datang. Tiba-tiba, jeritan melengking merobek keheningan malam. Jantung mereka berdegup kencang. Sang petarung melesat kilat memburu sumber suara tersebut. Mode perburuan otomatis menyala. Ia kini menggantung seorang gadis terbalik dari kakinya. Pemuda itu terbelalak. Sosok itu ternyata adiknya. Untuk apa dia di zona bahaya ini? Setelah ketegangan mereda, mereka duduk untuk interogasi singkat. Gadis berambut merah muda itu berlutut lesu, dengan dedaunan kotor menghiasi kepalanya. Kau membuntuti direktur karena ngefans. Cacar sang kakak. Gadis itu mengelak keras, tapi jitakan mendarat di kepalanya. Itu namanya tetap menguntit, bodoh. Ternyata, saat melihat kakaknya di sana, ia diam-diam menguping pembicaraan dari balik bayangan. Gadis itu meradang. Ia berteriak kesal karena tertangkap basah, menantang siap menerima hukuman. Tapi ia malah mencengkeram kakaknya, menuntut penjelasan soal kedekatannya dengan tokoh terkenal itu. Pemuda kita menghela napas, situasinya makin rumit. Sang direktur tersenyum simpul, teringat klausul perlindungan keluarga dalam kontrak aliansi mereka. Gadis itu terus berteriak, mendesak kakaknya untuk membongkar semua rahasia detik itu juga. Frustrasi diabaikan, ia meneteskan obat mata memalsukan tangisan tragis. Dengan nada dramatis, ia berjanji mengungkap kebenaran di bawah langit cerah. Ia mengaku sebagai pemain legendaris pemecah rekor dunia. Pemuda itu menimpali dengan santai, bahwa ia juga baru bertemu direktur. Mendengar hal itu, mata sang adik memicing curiga. Kebohongan ini terasa terlalu kebetulan untuk dipercaya. Ia ingat adiknya gila gacha ponsel. Pemuda itu membantah tegas, mengaku telah memainkan pertempuran summoner selama 1 tahun tanpa mengungkap identitasnya. Mata gadis itu berbinar. Bertahan 1 tahun memainkan game ampas itu adalah sebuah pencapaian gila. Dengan senyum jahil, ia menggoda bahwa obsesi gaming kakaknya akhirnya membuahkan hasil emas. Pemuda itu sebenarnya percaya padanya, tapi senyum palsunya memicu firasat buruk. Ingatan kelam saat ia dirawat di rumah sakit kembali menghantuinya. 3 tahun keluarganya berkorban merawatnya. Ia bersumpah takkan membiarkan bayangan maut menyentuh mereka lagi. Tekadnya membaja. Pemuda itu harus mendaki puncak kekuatan, demi menjadi perisai mutlak bagi keluarganya. Saat adiknya mencecar, ia memohon agar rahasia ini disembunyikan dari orang tua mereka. Sang adik setuju, sementara di latar belakang, rekan-rekannya berlatih bak neraka. Sesi latihan itu sungguh brutal. Sang penyihir api bahkan gemetar hebat, dicekam aura membunuh sang instruktur. Pemuda itu menyoroti peribayangan yang loyo, ia menjelaskan fakta krusial. Tanpa serigala bayangannya, daya tempur sang peri akan merosot drastis ke titik nadir. Terhenyak. Gadis itu takjub mendengar eksistensi panggilan tingkat B. Pemuda itu menggeser layar ponselnya dengan frustrasi, item yang dicarinya lenyap. Sang adik berambut merah muda bergegas ikut mencari jejaknya. Wajah sang adik mendadak serius. Ia memanggil kakak tersayangnya untuk menunjukkan sebuah temuan fatal. Harga serigala bayangan tingkat B itu menembus 500 juta. Namun dengan seringai percaya diri, sang kakak berjanji akan menebusnya hanya dalam waktu 1 bulan. Euforia gadis itu seketika pudar. Logikanya memberontak, 500 juta bukanlah angka main-main bagi mereka. Ia mengejek kakaknya yang bermimpi terlalu tinggi, bertekad akan menabung untuk membelinya sendiri. Tapi pemuda itu tetap tenang, menatap masa depan dengan seringai arogan. Jangan menangis saat aku menyerahkan item itu padamu nanti, tantangnya. Gadis itu mematung, tak percaya. Latihan neraka akhirnya usai. Sang adik merasakan kejanggalan luar biasa. Saat memeluk sang peri, ia sadar aura mengerikan makhluk itu telah sirna sepenuhnya. 1 minggu berlalu. Sang protagonis melangkah ke zona pemain, dikawal oleh tim pendukung elit barunya. Staf guild tersenyum ramah,
menyerahkan rompi tempur khusus untuk menaklukkan Dungyeon harian. Rompi itu melekat sempurna di tubuhnya. Bisnis utama mereka adalah informasi eksklusif. Strategi mutlaknya menjual rekaman penaklukan Dungyeon dengan harga selangit. Itulah fungsi utama dari teknologi mutakhir yang kini membalut tubuh sang hunter. Alat itu merekam pertempuran 3 dimensi dengan presisi mengerikan. Ia menguji gerakannya, bahannya seringan kapas, memastikan tidak ada hambatan saat menebas monster nanti. Tim produksi memasang kacamata taktis. Semua perlengkapan menyala, hitung mundur perekaman, segera dimulai. Sorotan kamera ini terasa lebih mencekik ketimbang aura monster Dungyeon. Ia terkekeh gugup, mengaku ini panggung pertamanya dan tak bisa menjamin kemenangan sempurna. Sang wanita tersenyum licin, tidak masalah. Keajaiban penyuntingan akan menyulapnya menjadi pertunjukan epik tanpa celah. Pemuda itu mengangguk paham, tatapannya menajam ke arah portal merah darah. Dengan seringai buas ia menantang, bagaimana kalau aku langsung menghancurkan rekor nasional? Sang direktur ternganga. Bukankah tadi ia bilang tidak bisa menjamin hasil yang sempurna? Gadis itu menyuruhnya santai, bertarung layaknya sang legenda games seperti dulu. Dengan seringai percaya diri, pemuda itu melangkah masuk ke dalam portal energi merah pekat. Rekor saat ini adalah 7 menit. Sebuah senyum meremehkan terukir, ia pasti menghancurkan rekor itu. Sang protagonis tiba di kawah bawah tanah, hari Senin. Sebuah area kelam tempat pedang-pedang rongsok berserakan. Jendela sistem menyala, ini satu-satunya ladang panen drone serangan. Waktu penyelesaian akan menentukan peringkat dunia, dan drone ini adalah kunci kekuatan mutlak. Pada dasarnya, ini adalah penjara bawah tanah pertahanan. Pemain harus bertahan dari gelombang monster selama 30 menit. Lautan tengkorak membusuk mulai merangsek maju. Namun, demi menduduki puncak peringkat dunia, waktu penyelesaian adalah segalanya. Label pertahanan ini hanyalah omong kosong belaka. Semuanya akan usai seketika jika Raja Lich berhasil dibantai. Ia menyentuh rompinya, memastikan bahwa artefak perekam visual telah menyala dan merekam segalanya dengan sempurna. Tatapannya menajam saat panel sistem memancarkan cahaya. Jendela informasi menunjukkan bahwa pemain bebas menyusun maksimal 3 formasi tempur. Senyum puas terukir jelas, ia telah menyiapkan barisan pasukan terbaik untuk duel antar pemain, maupun penaklukan harian. Cahaya pemanggilan berpendar. Ia menarik sang sheriff tempur, sang instruktur, dan gorila raksasa ke garis depan. Menyusul di belakang, pendeta dan peri emas muncul sebagai penopang nyawa. Alarm sistem berdering memperingatkan ancaman mayat hidup. Pertumpahan darah dimulai. Formasi baja telah terbentuk sempurna, dan hitung mundur 30 menit kematian pun berdetak. Seiring waktu berjalan, pasukan baut merangsek maju. Sang gorila mengombuas saat tengkorak-tengkorak rendahan itu melompat ke arahnya. Tanpa ampun, monster primata itu mencengkeram satu musuh dengan tangan raksasanya, bersiap memberikan hantaman maut yang menghancurkan. Kerangka itu remuk seketika menjadi debu tulang. Melihat mayat berserakan, sang pemuda memberi titah mutlak untuk terus maju. Tangan sang majikan terentang ke depan, menuntun legilnya membelah kegelapan menuju fase pembantaian selanjutnya. Sang Raja Lich melayang angkuh di atas prajuritnya, memancarkan aura kematian pekat. Pasukan sang pemuda menatap tajam di atas tumpukan tulang musuh. Sang pemuda menginstruksikan perebutan posisi strategis terlebih dahulu, membuat sang instruktur menatapnya dengan raut wajah penuh tanya. Sang petarung akhirnya memahami taktik itu. Mereka harus segera menguasai dataran tinggi yang jauh menguntungkan. Sambil berlari, sang master sadar pasukannya menahan diri demi estetika rekaman. Waktu semakin menipis, fase kedua dari rencana agung pun dieksekusi. Dengan tatapan setajam elang, otaknya menghitung cepat. Butuh waktu 2 menit tepat untuk mencapai titik ini. Pendeta suci menahan laju kerangka yang mengejar mereka. Sementara sang instruktur melesat maju, menebas hancur musuh dengan ayunan pedang kilatnya. Di sisi lain, sang gorila raksasa meremukkan tengkorak musuh bagai ranting rapuh di tangannya. Raungan buas menggetarkan arena, memamerkan kekuatan murni primata itu. Sang sheriff tak mau kalah, memuntahkan timah panas dengan kelincahan mematikan. Senyum puas menghiasi wajah sang protagonis. Sinkronisasi pasukannya dalam tarian darah ini sungguh sempurna. Kini, pandangannya terkunci pada sang Raja Lich di puncak bukit. Titah mutlak dijatuhkan. Sang sheriff bersiap untuk melancarkan tembakan eksekusi. Unit ini memang memiliki jarak dan akurasi dewa, namun daya hancurnya dulu sangatlah menyedihkan. Di masa lalu, para pemain mencacinya karena serangannya bahkan tak mampu membunuh monster terlemah. Namun untuk Raja Lich berdarah tipis ini, ia adalah ancaman fatal. Sang pemuda menahan tembakan, ia masih butuh persiapan akhir. Ia berteriak menyuruh sang pendeta merapalkan sihir pemberkatan. Seketika, senapan sang sheriff berpendar dengan energi emas murni yang sangat dahsyat. Jendela sistem memastikan bahwa cahaya suci itu telah melahap habis perisai pelindung kegelapan. Sang Lich. Pertahanan absolut musuh telah hancur lebur. Sang pemuda menyeringai tajam. Waktu eksekusi telah tiba. Aba-aba pelatuk ditarik. Laras panjang membidik tepat ke jantung bos raksasa itu. Sementara sang instruktur memusatkan seluruh energi untuk tebasan pamungkas. Sang gorila melompat membelah langit. Selagi sang petarung membantai lautan musuh di daratan. Primata itu mendarat bagai meteor.
Gelombang kejutnya langsung meremukkan barisan tulang belulang di sekitarnya. Ia bangkit di tengah lautan musuh, menantang maut. Namun nahas, tubuh besarnya justru menjadi sasaran empuk rentetan sihir gelap lawan. Peri emas dan pendeta segera merapalkan sihir pemulihan tingkat tinggi. Dua penyembuh itu berfokus penuh demi menjaga tembok pertahanan tetap kokoh berdiri. Di saat bersamaan, sang sirif tempur memasukkan amunisi baru untuk melanjutkan badai tembakannya. Sang pemuda berdecak kesal, taktiknya tak berjalan sempurna. Daya tembak itu sangat menyedihkan, sang bos Lich nyaris tak merasakan goresan sedikit pun. Meski begitu, rentetan serangan tanpa henti itu perlahan mulai mengikis bar nyawa sang bos. Sang Lich mulai murka digigit oleh serangan hama ini. Sang majikan sadar, tanpa rune yang kuat, pertarungan ini pasti akan memakan waktu selamanya. Luka Sanggoria menutup cepat. Kini sang pemuda paham betul mengapa kelas Sheriff selalu dianggap sebagai sampah di dunia ini. Tiba-tiba bahaya mengintai. Seekor tengkorak desit berhasil melompat dan menempel di punggung raksasa berbulu itu. Namun sebelum bilah berayun, tangan raksasa itu lebih dulu mencengkeramnya. Jeritan nyaring dari kerangka lain bergema, memimpin gelombang serangan baru ke arah para pahlawan. Sang tokoh utama menatap musuh dengan tenang, aura kemenangannya memancar begitu kuat. Ia mengejek bahwa kelemahan itu hanya berlaku bagi pecundang biasa. Saat seekor tengkorak menyerang, sang instruktur menebasnya dengan pedang suci. Pemuda itu tersenyum, membanggakan ksatria terkuat yang selalu menjadi tameng mutlaknya di medan perang. Potensi sejatinya bangkit berkat susunan rune sempurna. Sang penembak membidikan senjata andalannya. Tembakan aura biru yang mematikan melesat ganas menghantam sang Raja Dungyan. Tubuh Lich itu hancur telak seketika, tumbang menyentuh tanah, dan kalah total. Sang Raja tewas, memicu ribuan pasukan tengkorak tersisa berlutut pasrah menyembah sang penakluk. Layar sistem berbunyi, mengumumkan penaklukan Dungyan hanya dalam waktu 4 menit. Prestasi gila ini sukses menghancurkan rekor tertinggi Korea Selatan dan membuka pencapaian sangat langka. Tim direktur menatap papan skor tak percaya, serangan kilat secepat ini mustahil terjadi. Sang direktur wanita bergumam baru seminggu berlalu. Ia akan tetap mendukung pemuda itu sepenuh hati, meski rekornya gagal dipecahkan. Seorang bawahan mengangguk setuju, namun wajahnya memancarkan kecemasan mendalam akan hasil akhirnya. Ia mulai meragukan janji mustahil pemuda itu untuk meruntuhkan semua rekor harian yang ada. Sang staf tiba-tiba teringat, cara penaklukan Dungyan lainnya sama sekali belum terungkap. Ketakutan menyelimutinya, mengira itu hanya omong kosong belaka di tengah lautan pemain veteran elit. Sang direktur menangkap keraguan itu, menantang ketakutannya akan kegagalan. Staf pria itu tersentak kaget, tak mampu menyembunyikan keringat dingin yang mengucur deras. Wanita tangguh itu menegaskan prinsip bisnisnya. Ia membangun semuanya dari nol dengan modalnya sendiri. Ia berjanji, jika badai terburuk datang, masa depan dua bawahan setianya ini akan tetap terjamin aman di tangannya. Layaknya malaikat penyelamat, pekerjaan ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Keduanya saling berpelukan haru, bersumpah setia menyerahkan jiwa raga demi kejayaan perusahaan Lubek. Direktur itu tersenyum ponga, sangat yakin kekuatan besar di tangannya mampu mewujudkan segalanya. Bayangan sang pemuda dan perinya muncul, ia yakin ada kekuatan dewa yang sengaja disembunyikan. Mengingat kembali senyum penuh percaya dirinya saat membahas rekor tersebut, sang wanita menyadari bahwa pemuda itu menganggap Dungyan mengerikan ini hanyalah taman bermain yang membosankan. Keheningan pecah saat seorang staf berteriak histeris, rekor Dungyan baru saja hancur lebur. Seseorang bertanya rekor mana yang runtuh, lalu layar raksasa menampilkan rekor Dungyan hari Senin. Di ruang kontrol, operator menatap ngeri pemangkasan waktu 3 menit yang mustahil itu. Sistem mengukuhkan petualang muda Jinwoo sebagai penguasa tahta yang baru. Seluruh ruangan menahan napas kagum, mata mereka terpaku pada papan peringkat dewa di layar utama. Tim elit direktur ternganga melihat kesuksesan di percobaan pertama ini. Wanita itu gemetar menatap tangannya, menyadari bahwa takdir kemasannya akhirnya tiba sekarang. Tangannya mengepal kuat penuh ambisi, membayangkan kerajaan bisnis raksasa yang akan segera lahir. Senyum licik mengembang di wajahnya, meyakini proyek ini setidaknya akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Jika skenario ini berjalan mulus, dominasi mutlak ada di genggamannya. Di sisi lain, sang pemuda dan pasukannya menatap puas lanskap Dungyan yang telah ditaklukkan. Tugas berdarah selesai, gerbang dimensi berdenyut membuka jalan pulang bagi sang pahlawan. Sang pemuda menyeringai, menyebutkan satu misi rahasia terakhir sebelum melangkah pergi. Jari tangannya lalu menekan sebuah tombol merah di balik jaket pelindungnya. Dengan tatapan tajam, ia mengumumkan bahwa siksaan latihan neraka bagi pasukannya baru saja dimulai. Sistem ajaib segera menawarkan aktivasi mod pertempuran otomatis untuk tim saat ini. Selama siklus tanpa henti ini terus menyala, lautan harta karun akan melimpah dengan sendirinya. Ia menarik sang instruktur kembali ke ruang dimensi. Digantikan pendar cahaya hijau yang memanggil peri angin tingkat X menjadi tumbal berikutnya. Pemuda itu tersenyum kejam, membebankan tugas eksploitasi Dungyan hari Senin sepenuhnya ke pundak si mungil. Ia beralasan sang master harus melatih bawahan lain. Membuat peri itu awalnya tersenyum polos tanpa curiga. Namun bayangan kelam muncul,
memperlihatkan si peri yang nyaris mati menjalani siksaan latihan sang instruktur. Sang penyihir dan peri hutan pun ikut tumbang menghadapi metode latihan iblis tersebut. Cengkeraman tangan raksasa menghantui ingatannya yang trauma. Makhluk mungil itu menangis memohon untuk menjaga siklus Dungeon saja, dan sang pahlawan mengabulkan permintaannya dengan seringai. Keputusan diambil bulat, ia akan membantai seluruh Dungeon tersisa demi meraup harta karun tanpa batas. Saat sekutunya dihancurkan, dalam latihan, ia merancang rutinitas absolut. Ia melangkah ke gerbang lain, meninggalkan si peri yang gemetar, memikirkan beban beratnya. Tiba di seberang dimensi, aura janggal seketika menyapanya saat ia menoleh ke belakang. Sang direktur menyambutnya hangat, diiringi bungkukan penuh hormat dari dua bawahan setianya. Ia melemparkan jaket itu, mengonfirmasi seluruh bukti pembantaian terekam di dalamnya. Mereka menunduk berterima kasih, lalu sang wanita menanyakan permintaan khusus darinya. Sang wanita berjanji rekaman mematikan ini tak akan bocor ke media, memintanya untuk tetap tenang. Namun dengan dingin, ia membalas tak peduli jika rekor itu tersebar, membuat sang direktur terperangah kaget. Sebagai bayarannya, ia menuntut perlindungan mutlak bagi nyawa keluarganya dari bahayanya negara. Ini, ia menegaskan, perusahaan yang menaunginya wajib membangun sistem keamanan yang tak bisa ditembus siapapun. Sang direktur setuju, bersumpah mengerahkan seluruh kekuasaannya demi menjamin keselamatan mereka. Adegan beralih tragis, peri kecil diseret paksa oleh gorila raksasa. Sementara di tempat lain, naga komodo melahap monster slime buas. Di dalam Dungeon hari Selasa, waktu penyelesaiannya menembus angka 3 menit 10 detik. Ia tersenyum, menyadari rekor dunia tercipta meski ia hanya memakai sang komodo demi keperluan rekaman. Pemuda itu bergumam, dengan Ron dan Buff, memecahkan rekor hanyalah permainan anak kecil. Sambil menyeringai, ia mematikan kamera di jaketnya. Bersama kadal kesayangannya, ia melangkah ke portal dan menyeringai, hari Selasa telah takluk. Dungeon hari Rabu adalah neraka es tempat Ron pertahanan berada. Begitu menginjak salju, hawa beku langsung menusuk tulang sang protagonis. Tubuhnya gemetar hebat, ia mendecak kesal karena pergerakannya kini tertahan oleh badai es. Rasa frustrasi memuncak, pemuda itu menggerutu, merasa darahnya nyaris membeku di tempat laknat ini. Tanpa ragu, ia memanggil kucing es dan elang angin. Golem titanium dan peri bertanduk pun bangkit untuk bergabung dalam pertempuran. Sebagai kartu as, penyihir naga tingkat X turut dipanggil untuk menyempurnakan pasukan esnya. Kucing es itu menaum ganas. Meski masih menggigil, sang pemuda tersenyum penuh percaya diri dengan pasukan kebal es miliknya. Tatapannya menajam ke ufuk, dari balik kabut salju, bayangan monster es mulai mendekat. Pasukan monster salju menerjang buas. Tak gentar sedikit pun, sang pahlawan muda memerintahkan golem titaniumnya untuk maju, meremukkan mereka. Ia menitahkan raksasa batu itu untuk memperluas perisainya, melindungi seluruh tim dari serangan mematikan. Elang angin pun dipanggil untuk memberikan berkah kecepatan. Burung itu bertengger di bahu golem, memancarkan aura kelincahan absolut. Seluruh tim melompat ke tangan raksasa batu itu, bersiap untuk sebuah perjalanan yang menantang maut. Ditenagai buff kecepatan, golem itu melesat bagai peluru menembus badai salju Dungeon yang kejam. Laju brutal itu membuat sang pemuda dan penyihir mual parah. Ia membekap mulutnya, merasa antusias sekaligus pusing 7 keliling. Berpegangan erat pada sang raksasa batu, mereka terus menerobos medan mematikan itu. Menaklukkan Dungeon ini butuh mental baja. Monster salju mengejar dengan buas, namun tertinggal jauh di belakang. Golem titanium itu meluncur mulus membelah salju, menghempaskan semua musuh, tanpa ampun sedikit pun. Sang pemuda menyeringai, golem titaniumnya adalah tameng mutlak yang tak pernah mengecewakan. Tapi, kejutan sebenarnya baru dimulai. Saat sekutu batunya mendekati tebing, sebuah pukulan dahsyat dilayangkan. Dinding es dan batu hancur berkeping-keping. Ia memangkas waktu lewat jalur ekstrem ini. Sesampainya di puncak tebing, ia memerintahkan penyihir api untuk bersiap tempur. Gadis berambut merah itu tampak sedikit gugup, namun aura sihirnya bergejolak siap meledak. Makhluk batu itu bersiap melontarkan mereka ke arah sang bos. Dengan satu ayunan kilat, seluruh tim terlempar bagai rudal. Peringatan sistem berbunyi. Kehadiran bos terdeteksi. Kini mereka berhadapan langsung dengan sang raja monster salju. Makhluk raksasa itu mengaum penuh murka, memancarkan aura tekanan gaib dari sekujur tubuhnya. Sang pemuda meneriakkan aba-aba. Peri bertanduk melayang tinggi, lalu mengurung monster itu dengan paku-paku es raksasa. Musuh kini lumpuh. Ia langsung memerintahkan sang penyihir untuk melepaskan kekuatan apinya yang paling mematikan. Gelombang api dahsyat meledak. Serangan naga apinya melesat ganas, membumi hanguskan segala rintangan di jalurnya tanpa sisa. Sistem bergeming, sang bos berhasil ditaklukkan. Area mengerikan ini dibersihkan hanya dalam waktu 4 menit. Sang pemuda merayakan kemenangan gemilang ini, sementara para pasukannya berkumpul usai pertempuran epik tersebut. Ia puas mencetak rekor baru, meski perutnya masih bergejolak. Ternyata, ini bukan mabuk perjalanan biasa, melainkan mabuk golem titanium. Berita pemecahan rekor itu meledak di pasaran. Semua orang kini bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok baik Jinwoo ini? Di jalanan, rumor tentang sang pemegang rekor misterius menyebar liar.
Seseorang menyadari, dialah monster yang menaklukkan Dungeon hari Selasa. Dalam sekejap, seluruh mata di Korea Selatan kini tertuju tajam pada sang petualang muda yang fenomenal. Publik dibuat merinding saat teringat bahwa ia juga telah menghancurkan rekor pemain top lainnya. Di sebuah kafe, dua pria terbelalak menatap berita di layar mereka. Pemain bernama Baek Jin-woo ini benar-benar muncul entah dari mana bagaikan komet. Laporan berita mengonfirmasi, rekor Dungeon hari Senin telah diluluhlantakkan oleh seorang pemain pemula. Lebih gilanya lagi, rekor hari Selasa dan Rabu juga disapu bersih oleh pemuda yang sama. Kini, satu pertanyaan terngiang di benak semua orang, mampukah ia menaklukkan Dungeon hari Kamis? Di ruangannya, sang direktur terkesiap mengenali nama itu dari anggota Dewan Park. Dialah pemuda yang menuntut makhluk panggilan demi sebuah informasi rahasia. Padahal saat itu, saingannya bersikeras agar mereka tak memberikan apapun sebelum informasi itu diserahkan. Kini sang tetua tersadar, informasi pemuda itu bukanlah bualan semata, melainkan kebenaran mutlak. Menghela napas panjang, penyesalan tergambar jelas di wajahnya. Ia teringat perdebatan sengit itu, menyadari argumen sang rival memang tak terbantahkan. Namun hasil akhir adalah segalanya. Sang direktur bersorak atas lonjakan popularitasnya di meja pemilihan, mengklaim kemenangan telak. Ia bergumam dalam hati, andai saja ia mendukung pemuda itu sejak awal, dukungan rakyat yang mengalir pasti akan jauh lebih dahsyat. Dengan angkuh ia mencibir, menyebut rivalnya telah tumpul dan membuang peluang emas yang turun dari langit. Pria itu memanggil sekretarisnya, menurunkan satu perintah mutlak. Hubungi kembali sang hunter, Baek Jin-woo. Sang bawahan pun tersantak kaget mendengarnya. Sang bos menekan egonya, dulu mereka menganggapnya penipu. Tapi kini kehadiran pemuda itu sangatlah krusial. Di tempat lain, sang politikus lawan panik bukan main mendengar berita ini. Dungeon hari Senin dan Rabu adalah ladang ron berharga bagi hunter kelas atas. Sementara itu, Dungeon hari Selasa menyimpan material penempa untuk memperkuat perlengkapan tempur. Layar berganti. Menampilkan panggung ujian besar selanjutnya bagi sang pahlawan kita. Ia dan instrukturnya menginjakan kaki di gurun berbatu. Sistem bergema mengumumkan bahwa Dungeon hari Kamis menawarkan buku keahlian sebagai hadiah utama. Namun sayangnya, buku ini tidak menyimpan keahlian unik untuk pasukan panggilannya. Meski begitu, nilainya tetap sepadan dengan keahlian pasif yang ditawarkan. Kini, mereka tak perlu lagi membuang tenaga menembus Dungeon hari Minggu. Ujian hari Kamis ini terlalu remes, bahkan tak layak disebut sebagai ajang pemanasan bagi mereka. Rutinitas membosankan pun terputus, memberi ruang untuk beristirahat di hari Minggu. Namun tiba-tiba, peringatan bahaya berwarna merah darah berkedip di udara. Sesosok monster bos raksasa langsung menghadang tepat saat sang protagonis melangkah melewati portal pembatas. Monster ini memiliki pertahanan tingkat dewa yang tak tertembus. Taktik normalnya, pemburu harus mengerahkan kawanan serigala untuk menggerogoti tubuh raksasa itu. Namun pemuda itu hanya menyeringai tajam, ia telah menyiapkan strategi yang jauh lebih brutal. Dalam sekejap, seluruh pasukan elitnya bangkit dari bayangan. Golem titanium miliknya melesat maju, mengepalkan tinju yang siap menghancurkan segalanya. Makhluk baja itu menghantam dengan kekuatan penuh, menghancurkan perisai monster raksasa berkeping-keping. Sang instruktur tertawa pelan, pertahanan setebal apapun takkan berarti di hadapan daya hancur yang mutlak. Tersenyum kecut, ia sadar video pembantaian ini takkan laku sebagai panduan. Rasanya seperti menyuruh orang awam mengeluarkan monster tingkat X dari dalam kulkas. Pada akhirnya, sang pemuda memutuskan untuk merahasiakannya. Publik cukup tahu resep standar menggunakan serigala saja. Padahal rahasia penaklukan ini terletak pada golem titanium miliknya. Strategi utamanya adalah menghancurkan titik lemah di bagian kepala golem tanah tersebut. Itulah alasan utamanya menjadikan golem titanium sebagai palu godam penghancur titik vital sang bos. Di udara, sang peri dan elang tempur mengambil formasi, siap menembakkan dukungan sihir mematikan. Ujung jarinya menunjuk tajam. Mengeluarkan titah mutlak bagi naga dan instrukturnya untuk menerjang. Hancurkan kepalanya sekarang juga. Teriaknya menggelegar. Hantaman golem berpadu sempurna dengan tebasan pedang kilat sang instruktur yang membelah angin. Kombinasi maut itu merobek pertahanan musuh, memicu efek kejut kritis. Sang prajurit mendarat anggun, membiarkan raksasa tanah itu meraung dalam kesakitan. Tubuh monster mulai retak dan runtuh. Sementara sang master bersiap melancarkan serangan pemungkas. Penyihir api memusatkan energinya hingga batas maksimal. Mata gadis itu menyala terang, melepaskan lautan kekuatan magis dalam satu tarikan napas. Seekor naga api raksasa melesat merobek udara, melahap tubuh monster yang sekarat itu, membakarnya dalam pusaran api penyucian yang membara. Raksasa elemen tanah itu akhirnya lenyap tak bersisa dihantam sihir dahsyat sang penyihir. Suara sistem menggema, bos, berhasil dimusnahkan. Rekor waktu tercatat di angka 5 menit 10 detik. Dengan senyum penuh kepuasan, pemuda itu bersorak. Mereka berhasil memangkas rekor nasional Korea hingga 1 menit penuh. Menatap prajuritnya, ia mengakui kekuatan instrukturnya sungguh di luar nalar. Namun, ia enggan menjadikan sang guru sebagai unit tempur utama di Dungeon ini. Tatapannya menajam, seekor naga yang dilatih sempurna sudah lebih dari cukup.
Sang penyihir tersenyum angkur, yakin Dungyeon tingkat tinggi pun akan rata dengan tanah. Sang pemuda memujinya, memprediksi waktu penyelesaian berikutnya hanya 10 detik. Instruktur yang ditemani peri kecil di bahunya mengawasi dengan tenang, memancarkan kepuasan atas performa tim ini. Waktunya bergerak menuju medan pertempuran selanjutnya, serunya. Namun, saat sang pahlawan melangkah menuju portal biru, sebuah suara asing tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sang pemuda menoleh perlahan, pria misterius itu bertanya, "Apakah Anda hunter legendaris bernama Baek Jinwoo?" Anggukan kecil diberikan, lalu dua pria berjas formal maju untuk memperkenalkan diri mereka. "Kami utusan langsung dari kantor direktur," ucapnya seraya menyodorkan kartu nama. Pemuda itu menerimanya sementara mereka menunduk meminta maaf atas gangguan mendadak ini. Sang pahlawan mendecak pelan, bukankah urusan mereka sudah selesai? Namun pria itu berdalih bahwa proposal penawaran sebelumnya telah ditinjau ulang oleh atasan. "Melihat pencapaian Anda yang di luar nalar, kami berniat meninjau kembali kesepakatan tersebut." Namun, pemuda itu tersenyum puas dan menyuruh mereka melupakannya saja, karena ia sudah kehilangan minat. Kedua pria itu terbelalak syok mendengar jawabannya, terpaku tanpa tahu harus berbuat apa sekarang. Pemuda itu mencibir hasil evaluasi mereka, lalu teringat pada sang direktur hebat yang selalu menaruh kepercayaan padanya. Wanita itu bagaikan dewi penyelamat yang memberinya 1.300.000.000 tanpa berkedip sedikitpun. Sikap mereka yang angkuh sungguh memuakkan, berbanding terbalik dengan direktur barunya. Salah satu staf mencoba angkat bicara, namun sang jagoan kita langsung memotong ucapannya tanpa ampun. Sambil menunjuk ke arah lain, ia mengumumkan bahwa dirinya baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah agensi. Sambil tersenyum pipil, ia pamit pergi, meninggalkan kedua pria yang kebingungan mendengar nama agensinya. Sang bawahan bertanya apa itu agensi YB, namun seniornya pun ternyata tidak tahu apa-apa. Ia bertanya-tanya, apakah UI yang disebutkan itu berasal dari grup Deong yang sangat legendaris? Dengan wajah pucat pase, ia menyuruh rekannya untuk segera menyelidiki hal ini. Ia merasa baru saja membuang peluang emas luar biasa hanya karena sebuah keputusan bodoh. Tepat pada saat menegangkan itu, sang pemuda menerima beberapa pesan aneh dari mantan bosnya. Adegan beralih ke gedung pencakar langit di pusat kota, tempat jagoan kita berdiri gagah di atap. Sendirian, ia menatap hiruk-pikuk kota dan sepertinya sedang mencari lokasi yang paling sempurna. Senyum tipis mengembang di wajahnya, merasa tempat ini sangat cocok untuk melancarkan rencana besarnya. Dungyeon hari Jumat mewajibkan pemain untuk menaklukkannya secara langsung. Maka, sang pahlawan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mulai mengasah kemampuannya secara maksimal. Dengan cepat, Sikorsky Wyvern peringkat B dipanggil untuk membantu sang pemuda dalam latihan kerasnya. Dengan tatapan tajam, ia bersiap untuk penerbangan perdananya. Ia yakin perisai akan melindunginya dari bahaya jatuh. Tetapi ketinggian ini tetap saja membuat jantungnya berdebar sangat kencang. Sang pemuda memanggil rekan bersayap barunya untuk mendekat, dan naga itu merespons panggilannya dengan patuh. Secara perlahan, pemuda itu mendekat dan mengelus kepala makhluk buas tersebut dengan penuh kasih. Sayang, ia bertanya kesiapan sang naga, lalu bersiap melompat ke atas punggungnya. Tanpa membuang waktu, mereka melesat ke laut timur untuk mencari lokasi yang lebih aman. Tiba-tiba, ia membuka matanya, terkejut oleh sensasi luar biasa saat membelah langit. Ia takjub melihat panorama kota dari atas dan merasakan pacuan adrenalin dari penerbangan tersebut. Dengan senyum penuh gairah, sang pemuda menyadari bahwa pengalaman ini jauh lebih epik dari dugaannya. Semangatnya pun meledak, ia memerintahkan sang naga untuk melesat dengan kekuatan penuh menuju tempat tujuan. Mereka tiba di pesisir Yangyang dan mendarat di sebuah pantai terpencil. Rekan-rekannya telah menunggu. Dan sang instruktur langsung memuji adaptasi luar biasa dari tuannya yang super cepat. Merasa sedikit tersipu malu oleh pujian tersebut, sang pemuda tetap mengucapkan terima kasih pada rekannya. Sang penyihir teringat kembali, belajar menunggangi Wyvern dulunya bagaikan mimpi buruk yang sangat mengerikan. Tuannya memang tak tertandingi, membuat sang penyihir merona kagum. Saat ia berterima kasih dengan canggung, sang instruktur malah merasa cemburu melihat perhatian yang diterima oleh sang pemuda. Mengabaikan hal tersebut, sang pemuda mengumumkan bahwa latihan berikutnya akan menggunakan ski dolphin andalannya. Sang prajurit menyetujui, dan pemuda itu yakin belajar dari mereka adalah jalan tercepat. Keduanya pun sangat antusias, berjanji akan mengajari sang tuan dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Beberapa hari kemudian, jagoan kita telah berdiri dengan gagah di depan portal Dungyeon hari Jumat. Tersenyum percaya diri, ia bersiap menyambut tantangan baru. Inilah Dungyeon pemberi rune spesial, yang juga merupakan tempat suci bagi dewa serangan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Ia langsung memanggil Wen Falcon dan memerintahkan makhluk itu untuk memberinya peningkatan kecepatan yang dahsyat. Burung itu seketika memancarkan aura kebiruan, memompa kekuatan tuannya untuk balapan. Sang pemuda segera mengambil posisi di garis start, tepat saat hitung mundur yang menegangkan akhirnya dimulai. Balapan gila ini akan dimulai dalam 10 detik, dan ia harus mencapai tujuannya secepat mungkin. Dengan tatapan setajam mata elang,
Ia berkonsentrasi penuh agar tidak membuang satu detik pun yang berharga. Hitung mundur berakhir, dan sang pemuda melesat menembus jalur rintangan. Didorong oleh kekuatan Falcon, ia berlari mendahului angin, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk maju menerjang segala halangan. Dengan lincah, ia menghindari rentetan proyektil mematikan yang ditembakkan ke arahnya di sepanjang lintasan. Hanya dengan satu pukulan telak, ia menghancurkan rintangan yang mendadak muncul untuk menghalangi jalannya. Karena kini melakukannya secara langsung, ia akhirnya bisa mengerti sensasi sesungguhnya. Pemuda itu melompat gesit, menghindari jebakan maut di tanah dengan kemampuan yang sangat mahir. Sambil tersenyum lebar, ia berseru bahwa pengalaman ini jauh lebih menegangkan daripada sekadar menggunakan kontroler. Kini ia menyatakan saatnya menerobos rute rahasia pertama di dunia ini. Jalur normalnya seharusnya mengharuskan pemain menyeberangi air dan terus berlari lurus ke depan. Namun, sang jagoan memiliki rencana gila yang berbeda dan langsung melompat terjun ke lautan lepas. Tiba-tiba, ia memanggil ski dolphin peringkat C untuk membantunya menyeberang. Makhluk laut ajaib itu melompat keluar dari air, dan sang pemuda bersiap mengeksekusi phase mematikan berikutnya. Memeluk erat lumba-lumba tersebut, ia menyelam tanpa rasa takut membelah kedalaman samudera yang sangat gelap. Dengan taktik cerdas ini, ia sukses menghindari semua rintangan di permukaan. Pemuda itu kemudian muncul dari air dan memanggil wyvern-nya untuk menyelesaikan phase penentuan. Dalam balapan, sang lumba-lumba melontarkannya tinggi ke udara, dan pemuda itu bersiap untuk berganti tunggangan secara epik. Kini saatnya menguasai langit, dan ia mendarat dengan sempurna di punggung sang naga. Dengan begitu, ia bisa terbang santai melompati sisa rintangan mematikan di lintasan tersebut. Ia mendekati garis finish dengan senyum kemenangan yang terpancar sangat cerah di wajahnya. Suara sistem menggema, mengumumkan penaklukan Dongyeon selesai hanya dalam 2 menit. Sekali lagi, dia menghancurkan rekor Korea Selatan tanpa keringat. Hujan konfeti turun menyambut kemenangannya, dan dia merayakannya dengan pose 2 jari yang santai. Sorot kamera beralih ke kantor politisi, menampilkan sebuah pertemuan yang dipenuhi aura ketegangan. Pria itu memberi lawannya waktu 24 jam untuk mundur. Dia menunjukkan artikel pencapaian gila Jinwoo, membuat sang rival mematung terkejut. Dengan senyum sinis yang merendahkan, politisi itu mengancam akan menuntutnya jika dia menolak. Tepat saat itu, seorang staf menerobos masuk membawa kabar darurat. Dia berseru bahwa rekor Dongyeon hari Jumat juga telah diratakan oleh Jinwoo.